Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Sulaiman Jalaluddin Ibrahim. Kalau dari nama-namanya ini nampak-nampaknya Muslim, teman-teman. Oke, selamat malam Bang Sulaiman Jalaluddin Ibrahim. Apa kabar Anda? Selamat malam, Edis. Bagaimana kabar Anda, Sulaiman? Alhamdulillah baik, sehat. Masih menuhankan Muhammad saja nih ya. Ya, Anda mau menyampaikan apa, Sulaiman? Apa yang hendak Anda sampaikan? Silakan. Ayo kita diskusi yang baik. Ayo, silakan. Baik, pertanyaan saya, apakah wujud roh Allah itu berwujud anak manusia? Wujud roh. Yang disebut Yesus? Wujud ya, roh. roh Allah itu apa? Roh Allah, apakah di dalam Yesus itu ada roh Allah? Oh iya. Bukan roh Allah itu maksudnya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya? Bukan, Allah. Ya, ya Allah sama Allah beda. Oke. Tuhan Yesus sendiri pernah mengutip. Tuhan Yesus sendiri pernah mengutip ketika Tuhan Yesus masuk ke sinagog, dia mengutip kutipan dari kitab Yesaya yang bunyinya, Roh Tuhan ada padaku. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pertanyaanmu, apakah roh Tuhan ada pada Yesus? Jawabannya ya. Baik, saya akan tunjukkan datanya ya. Wahyu 5 nomor 6. Di situ roh Allah berwujud anak domba, bertanduk 7, bermata 7. Bukan di dalam tubuh Yesus, tapi di dalam tubuh anak domba. Sudah, bisa saya tanggapi lagi? Silahkan. Ya, jadi yang di dalam kitab Wahyu itu adalah sebuah penglihatan. Penglihatan itu bukan berarti itu maknanya, tetapi ada arti di balik itu. Seperti itu. Penglihatan. Terus yang melihat roh Allah di dalam Yesus siapa? Kalau kita bicara penglihatan. Di Pulau Patmos itu Yohanes melihat. Di mana datanya Yohanes melihat roh Allah dalam tubuh Yesus? Di mana datanya? Yang bilang Yohanes melihat roh Allah dalam tubuh Yesus siapa? Anda tadi bilang Yohanes. Kamu tadi kan mengutip kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu itu Yohanes melihat penglihatan di Pulau Patmos ketika dia diasingkan ke Pulau Patmos. Nah, di Pulau Patmos itu dia melihat ada ketujuh roh Allah, artinya utusan. Utusan-utusan yang dituju, yang diutus kepada 7 jemaat. Sebentar, gini. Iya, gini. Bertanduk 7, bermata 7 gitu. Iya, itulah ketujuh utusan yang diutus ke dalam 7 jemaat. Ada diutus ke jemaat di Laodikia, ada diutus di jemaat di Pergamus, ada diutus ke jemaat dan seterusnya sampai 7 jemaat di situ. Seperti itu. Cuman begini. Berarti 7 roh Allah itu diutus ya. Sebentar, tenang dulu. Yang jadi problem begini. Yang jadi problem begini, itu apa urusannya gitu loh? Kok kamu ini masih nuhanin Muhammad yang di kuburan gitu loh? Enggak, pertanyaan saya berarti roh Allah yang diutus ke Yesus, ada berapa roh yang diutus? Yesus 1, ke domba 7. Iya, masalahnya berapa? Masalahnya kenapa? 5 roh Allah berarti. Iya, kalau ada 7 itu masalahnya di mana? Enggak, maksudnya kan berarti Allah itu enggak 1, berarti ada 4 dong, 5 sama Yesus dong. Itulah keempat roh Allah yang diutus gitu. Baik. Sama Yesus 1 berarti ada 5 dong. Baik, saya ikuti logika kamu. Kalau misalnya ada 3 orang, 1 di Indonesia, 1 di Australia, 1 di Amerika. Kemudian roh Tuhan menyertai mereka bertiga. Apakah Tuhan menjadi 3? Baik, pertanyaan saya, roh Allah ada berapa, Dis? Itu bukan mengenai keberapaan roh Allah, itu mengenai penglihatan Yohanes di Pulau Patmos tentang roh Tuhan yang diutus kepada 7 jemaat. Bukan masalah roh Allah ada berapa. Roh Allah itu diutus oleh siapa?
Bolak-balik. Roh Allah itu diutus. Roh Allah diutus Siapa? oleh siapa? Roh Allah ada berapa? Gini loh, kamu ini mempermasalahkan hal-hal sebenarnya yang nggak ada esensinya. Yang saya maksudkan begini loh. Bagaimana kamu mempertanyakan hal itu, kemudian kamu tetap saja nuhanin Muhammad yang di kuburan. Itu loh. Petunjuk roh Allah itu yang ngutus siapa? Sesuai data itulah Yang mengutus petunjuk ya roh Allah yang mengutus adalah dia sendiri. Tuhan mengutus Allah rohnya. Tuhan Allah mengutus Allah. rohnya untuk menyertai jemaat-jemaat Memang Tuhan begitu. itu roh pada mula-mulanya roh Allah melayang-layang. Berarti ketika keempat roh Allah yang diutus itu berarti roh Iya, Allah ya ngutus Allah. udah. Ya udah kalau kamu bingung nggak masalah. Yang saya bingung ini kenapa kamu masih nuhanin Muhammad di kuburan gitu loh. Di mana datanya? Oke, betul tidak kamu berseru-seru kepada Muhammad yang di kuburan? Aku nggak pernah tahu kuburannya Nabi Muhammad. Ngapain aku berseru-seru? Di mana datanya saya berseru-seru? Di dalam sholatmu kuburannya betul, Muhammad? di dalam sholatmu betul nggak kamu berseru-seru kepada Muhammad? Ya Rasulullah, betul nggak? Di mana Betul di nggak dalam kamu- salat lu berseru-seru? Di Oke, mana? kamu bersolawat nggak kepada Muhammad? Jadi akan saya jelaskan doa sholat dari awal sampai akhir. Pertanyaannya, kamu sholawat nggak Di kepada mana Muhammad? datanya ketika kami sholat berseru-seru? Oke, Menyebut-nyebut betul yang tidak? Muhammad, Betul yang tidak? mana? Betul tidak kamu berkata Assalamu alayka ya ayuhan nabi? Betul nggak kamu ngomong gitu? Ya, Dalam itu sholatmu Nabi, betul nggak? Kami nggak menyebut Nabi Muhammad, kami menyebut Nabi. Udah Nabi kau Mana tuhankan, datanya Nabi Muhammad? Nabi udah meninggal kau panggil-panggil ya Nabi, ya Nabi Mana? Muhammad, ya Nabi Muhammad. Masa Mana kamu kami menyebut ya Nabi manggil-manggil Muhammad? orang yang sudah mati? Assalamualaikum ya Nabi. Jangan kau tambah itu. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Tidak Oke, ada apa Nabi artinya? Muhammad. Di situ Nabi. Apa arti Assalamu alayka ya ayuhan nabi? Salam untuk semua para nabi. Ya ayuhan nabi itu berapa nabi? Satu nabi, seluruh nabi. Ya ayuhan nabi itu artinya Di situ nggak satu. diperuntukkan untuk satu nabi. Oke, assalamualaikum. Diperuntukkan Apa untuk bedanya Nabi assalamualaikum Muhammad. dengan assalamualaikum? Ah, ya beda lah di. Apa bedanya? Lo ditanya bedanya. Assalamualaikum sama assalamualaikum. Assalamualaikum dengan assalamualaikum bedanya apa? Loh, di situ bedanya. Kamu sudah tahu bedanya kok. Apa bedanya? Assalamualaikum sama assalamualaikum beda nggak? Dari Beda. original teksnya, dari jamak bahasanya bersama. Artinya apa kalau assalamualaikum? Kalau assalamualaikum artinya apa? Baik, assalamualaikum ya. Assalamualaikum kata selamat. Assalamualaikum kata selamat. Terus assalamualaikum itu kata salam kami kepada Rasul. Ya, Ada tidur Nabi. sana, tidur sana. Assalamualaikum. Pantesan kau jadi Kami penuhan itu- Muhammad setiap hari. Kalau assalamualaikum itu artinya menuju kepada satu orang. Kalau assalamualaikum artinya menuju ke banyak orang. Kalau assalamualaikum itu salam sejahtera kepada engkau seorang diri. Tapi kalau assalamualaikum salam sejahtera kepada kalian. Kamu ngomong sama Muhammad seorang diri, penyang, bilang para nabi. Assalamualaikum artinya satu orang di situ. Salam sejahtera kepada engkau wahai nabi. Sampai sekarang orang Islam kalau sholat manggil-manggil Muhammad yang di kuburan. Gimana? Kamu kok pusing sekali ngurusin roh ada 7 begini. Siapa yang mengutus roh? Mumet sekali kamu mikirin itu. Kamu pikirin Muhammad itu loh yang di kuburan. Gimana? Silakan. Kita lanjutkan ada Sainul. Ya, silakan Sainul nyalakan kamera Anda. Selamat malam Ya, Sainul. selamat malam Idis. Oke, silakan Sainul nyalakan kamera. Oke, saya sudah nyalakan. Sainul, bisakah kamu menyalakan lampu? Nanti kalau gelap-gelap, nanti kamu jadi nabi. Kalau jadi nabi, nanti kamu minta cewek. Mulut kamu itu Nih. babi, jangan langsung dengan kok marah-marah? Muhammad kamu ini Kan memang saya bilang babi kamu, betul, kamu mulutnya. kalau gelap-gelap, nanti kamu jadi nabi. Kalau Ya, jadi bukan nabi minta gelap, cewek ada gimana? gitu, kameranya kamu jangan anu-anukan Muhammad. Ya lampu nyalain. Lampu nyalain dulu. Nyalain lampunya. Nah, itu Hmm. matanya kamu. Jangan itu. marah-marah. Jangan marah-marah. Tenang. Ya bukan. Begini, bukan Sainul. kamu itu nyalakan Nabi Muhammad Sainul. terus. Mulutnya itu Gini kayak loh. babi betul, Lampu- anjing. Lampunya itu jangan menyorot ke Iya, kamu kamera. mulutnya kayak anjing, babi. Kenapa Jahanam sih kamu manusia marah-marah? ini.
Kenapa sih kamu marah-marah? Kenapa? Kamu masih marah-marah terus anu ke Nabi terus menyalahkan. Jangan Kamu itu marah-marah. memang kayak babi mulutnya, kurang ajar. Oke, betul. coba sebutkan satu fitnahan saya kepada Muhammad. Kalau ada saya lompat Iya, dari bukan Monas. Silakan. Saya sebut satu-satunya lah. Kamu itu mulutnya memang kayak babi ya. Jahanam memang manusia. Jangan mengeluarkan bahasa-bahasa yang Islami dan Qurani. Coba Iya, silakan. kamu karena mulutnya itu kurang ajar terus. Betul, Muhammad semenjak dia jadi nabi, boleh perempuan-perempuan menyerahkan diri kepadanya. Iya, karena kamu yang Sebentar, ngomong saya tanya. kayak itu. Sebentar. Sebelum Muhammad jadi nabi berapa Ya istrinya? udah kayak gitu kamu ngomongnya memang selalunya ingin menang sendiri, babi. Ya sudah, sekarang saya tanya, sebelum Muhammad jadi nabi berapa istrinya? Ya kayak kamu itu selalunya kan ingin menang sendiri, babi anjing. Ditanya apa? Jawabannya itu aja. Jangan-jangan ini. Iyalah, kamu Jangan-jangan ini kaset ini. Kaset diputar-putar, diulang-ulang terus. Lari saudara. Aduh. Saya kan bilang sama dia, Sainul, jangan gelap-gelapan. Kenapa? Nanti kalau gelap-gelapan, nanti jadi nabi. Kalau jadi nabi bahaya, nanti minta cewek. Gimana? Masalahnya kalau misalnya kamu jadi nabi, tidak ngait-ngaitkan diri dengan perempuan, nggak masalah. Masa jadi nabi tiba-tiba wanita boleh menyerahkan diri kepadaku jika aku mau. Modus. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Haji Laskar. Dibilangin saya ini katanya menghujat, memfitnah. Padahal emang bener gimana? Ya silakan Haji Laskar. Islam atau Kristen? Kristen. Oke, kalau Kristen saya turunkan dulu ya. Kita lanjutkan ya. Silakan teman-teman, tolong dibaca ya. Diskusi Kristen lawan Islam. Kalau Kristen di sini mau pansos, besok dulu ya, besok dulu. Atau kalian support dulu. Pasti kalian nggak pernah support sama sekali. Teman-teman sekalian, saya infokan ya. Ini info. Teman-teman sekalian, rumah apologet kita itu sudah kita beli, sudah balik nama. Namanya itu sudah tertulis di situ nama saya, Edi Sidabutar. Nah, nanti kalau Rudi Iskariot ngomong, mana sertifikatnya? Nah, teman-teman sekalian, kita sudah masuk menempati rumah apologet, cuman kita masih ada beberapa garapan-garapan yang belum selesai. Ya teman-teman ya, kita masih ngechat, masih ya namanya kalau teman-teman nempati rumah bekas, beli rumah bekas kan banyak yang perlu digarap ya, yang bocor-bocor semuanya banyak. Ini garapan sekitar 2 minggu teman-teman. Nah teman-teman, sekali lagi ya teman-teman, saya mengingatkan di bulan Desember ini adalah bulan terakhir kita. Bagi teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi untuk menyelesaikan pekerjaan rumah apologet kita ini, karena masih ada beberapa pekerjaan kecil-kecil yang harus kita kerjakan dan itu juga memerlukan dana teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ikut berpartisipasi, mensupport atau berkolekte untuk penyelesaian finishing rumah apologetnya di yang tertera di layar. Ya teman-teman ya. Kristen, terutama Kristen yang pengen bawaannya naik aja terus, pengen naik aja, sekali-kali support lah. Kerjanya naik, pengen debat aja, support nggak pernah. Begitu ya. Tuh. Jadi teman-teman, ini yang nonton ada 7.800 orang. Ya teman-teman ya, yang support itu memang ya sedikit ya teman-teman ya, 0, sekian% saja teman-teman ya. Hari ini saja yang support itu hanya 3 orang ya, 3 orang yang support. Padahal penonton itu sering hampir 10.000 ya, kurang lebih 10.000, tapi yang support 3 orang gitu. Tapi memang begitulah keadaannya, memang begitu ya, mau gimana begitu teman-teman. Tapi itulah teman-teman tantangannya, artinya banyak orang yang hanya mau nonton saja, tapi support itu memang sedikit jumlahnya, tapi itu pun tidak masalah teman-teman ya. Kita tetap terus harus berjalan seperti itu. Oke. Kita lanjutkan kembali, kita diskusi lagi. Silakan ya bagi teman-teman yang mau naik, mau diskusi dengan baik, mari kita lanjutkan diskusi kita. Ingat ya teman-teman ya, diskusi yang baik, bukan saling maki-maki atau saling hujat ya. Kita kasih naik ada, bentar ya. Rahmat, coba kita kasih naik Rahmat.
Ya, silakan Rahmat nyalakan kamera Anda. Halo. Iya, Rahmat. Halo, saya dengar Rahmat. Halo. Silakan nyalakan kamera. Muslim ya, Bang ya? Muslim. Oke, silakan nyalakan kamera. Ini Rahmat, Anda lagi di mana ini? Lagi di Bumbe. Nggak, maksudnya Anda lagi di kamar mandi atau gimana? Kok suara Anda menggema? Dalam kamar. Ini agak-agak sakit ini teman-teman ya. Baik, kita turunkan ya. Oke, agak-agak sakit dia. Ayo silakan. Saya ini teman-teman sudah 13 tahun saya itu mencari orang Islam yang makasih GT, terima kasih. Yang kalau diajak itu nyambung lah, nggak usah pintar, jangan harapin yang pintar teman-teman, jangan. Karena saya sudah bilang mustahil Anda itu seorang yang waras di detik yang sama Anda percaya kepada ya, nggak mungkin. Ayo silakan, ayo. Kita kasih naik, ada Ferdin. Ya, selamat malam Ferdin. Malam. Ya, apakah Anda ini seorang Muslim? Kristen. Apakah tadi Anda mendengar bahwa ini forum diskusi antara Islam dan Kristen? Ya, Terus kenapa Anda masih naik juga? enggak apa-apa. Baik, saya turunkan. Oke. Iya, teman-teman sekalian ya, saya informasikan nih, sekali lagi saya informasikan. Forum ini adalah forum diskusi. Siapa yang diskusi di sini? Yang diskusi di sini bukan Buddha sama Konghucu, bukan. Yang diskusi di sini bukan Buddha dengan Islam, bukan. Tetapi lihat nih, kalau kalian bisa baca, Kristen lawan Islam, diskusi. Jadi silahkan kalau Anda seorang Muslim, selama ini Anda sudah nonton saya, terus Anda ingin memberikan sanggahan atau bantahan, saya memberikan karpet merah kepada Anda, saya kasih Anda kesempatan panggung untuk bicara. Patahkan argumen saya sangat menanti-nantikan ada orang Muslim yang bisa mematahkan semua statement-statement saya tentang agama Islam. Ayo, silahkan saya berikan kesempatan. Ya, saya memberikan kesempatan, tolong ya, kalian ngerti ini forum apa. Kita kasih naik, ada sebentar ya. Mansur Aha. Oh, Sunwali. Saya pencet tadi Mansur Aha, yang keluar malah Sunwali. Ya, Sunwali, silahkan nyalakan kamera Anda. Muslim atau Kristen? Muslim, Bang. Muslim. Silakan, Bang. Saya berikan Anda kesempatan, apa yang mau Anda utarakan nih? Silakan, nyalakan kamera Anda. Bicara, saya dengarkan. Jangan mogok bicara dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Ayo, silakan. Macet. Kasih naik, ada Mansur Aha. Ya, silakan Mansur Aha, nyalakan kamera Anda. Selamat malam. Selamat malam Mansur Aha. Anda Muslim ya? Alhamdulillah. Ya, silakan Mansur Manusia Aha. Muslim. Apa? Semua manusia Muslim. Semua manusia Muslim. Berarti saya juga Muslim. Saya Muslim. Macet. Iya. Semua manusia Muslim. Semua manusia Muslim. Iya, Saya manusia nggak? Iya, yang mengkafirkan adalah orang tuanya. Semua adalah Muslim yang mengkafirkan orang tuanya. Emang orang tua bukan manusia? Iya, semua bayi lahir di bumi, di dunia, itu terlahir fitrah.
seorang muslim. Semua Kenapa bayi dia yang bisa lahir jadi di dunia Kristen? muslim. Kenapa dia bisa jadi Buddha dan yang lainnya? Itu Berarti saya mantan muslim. Berarti saya mantan muslim. semua manusia muslim, fitrahnya Enggak, saya. muslim. Berarti saya mantan muslim. Ya waktu bayi muslim. Oh, waktu bayi saya muslim. Iya. Setelah dimurtadkan sama orang tuanya ya, jadi ada yang Kristen, ada yang Hindu, Oh, ada yang begitu. Buddha, dan yang lain. Iya, oke, baiklah, baik. Oke, Hmm. kalau begitu semua bayi tadinya terlahir dalam keadaan muslim. Ya, fitrahnya Tetapi- semua manusia muslim. Oke. Saya pernah membaca sebuah hadis, ada bayi yang setiap bayi itu lahir dalam keadaan menangis karena dia disentuh oleh setan atau ditusuk katanya perut lambungnya oleh setan. Hadisnya bunyi seperti itu. Berarti dia ketika Hadis ditusuk siapa? Hadis siapa? Baik. Jangan asal-asalan cuap-cuap hadis-hadis sohe atau tidak, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Gitu. Oke, baik. Kita kutip ya. Baik. Sebentar. Sabar ya. Sabar. Tadi Anda mengatakan hadisnya tidak sahih. Tentunya Anda pasti mengenal suara ini ya. Oke, baik. Silakan kalian dengarkan ini ya. Hadisnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Somad. Betul. Ini anak Ustaz mau lahir. Ustaz di mana? Sebentar. Mana sih sebentar? Sebentar. Kalau misalnya saya kutipkan dari Abdul Somad, nanti kamu percaya nggak kira-kira bahwa Abdul Somad mengatakan setiap bayi yang lahir menangis itu karena Tidak terdengar, itu sinyal jelek kau. sebentar. Setiap bayi yang lahir itu perutnya ditusuk oleh setan kata Abdul Somad. Kira-kira kalau saya kutipkan perkataan dia, Anda percaya nggak? Hadisnya mana? Sohe apa tidak? Oke, baik. Kita tunjukkan hadisnya ya. Kita tunjukkan hadisnya. Bayi menangis itu karena ditusuk oleh setan. Nah, ini memang mereka ini nggak ngerti ajaran agama sendiri. Berarti setannya membuat dia muslim ya. Tadi kan kamu bilang setiap bayi yang... Jangan penggiringan opini Oke, sesat baik. ya. Jangan penggiringan opini teman-teman. Kita baca saja ya. Tidak boleh kita menggiring opini. Yuk, kita bacakan hadisnya. Oke. Oke, ini kelihatan ya. Dari Saya mana tanda yang hadis- baca. Hadis apa? Nggak baca saya. Oke. Ya. Dikatakan dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. Sohe dari Nah, ini. mana? Sohenya dari mana? Oke, baik. Kita tunjukkan sahihnya sahih apa ya? Nggak apa-apa. Ya. Mereka ini teman-teman akan menolak hadisnya sendiri. Nggak apa-apa. Udah biasa. Tidak Itu udah biasa. menolak. Baik. Harus legalitasnya harus jelas. Baik. Kita akan tunjukkan. Oke. Oke ya. Kelihatan? Hadis Baca, riwayat coba. hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari ya. Oke, artinya ketika manusia dilahirkan dari perut rahim ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan yang terkutuk, yang tak seorang pun selamat darinya kecuali Nabi Isa ibnu Maryam. Nah, berarti ketika ditempeleng oleh setan, maka dia menjadi Muslim. Nah, makanya teman-teman ini Terus saya sinkron. percaya gitu, wow. Tenang. Terus saya percaya gitu, wow. Nah, saya tanya dulu kamu. Kamu tadi bilang bahwa setiap bayi lahir itu Muslim. Fitrahnya ya, semua Oke. bayi yang lahir di bumi, Oke, di dunia, Muslim. terlahir Muslim. Oke, di detik Nah, yang dia sama. murtad dikarenakan orang tuanya. Sebentar. Di detik Nah. yang sama, seorang bayi itu menangis karena ditempeleng setan, betul? Tidak bisa juga. Belum percaya saya. Aduh, mumet nih. Kalau Bukan dia mumet. makanya Bukan akibat gini, Muslim, penyebab seseorang menjadi Muslim ya karena otaknya ditempeleng setan. Makanya dia jadi Muslim. Gimana? Ini jelas kan nih? Tidak ada seorang bayi yang terlahir tanpa mendapatkan tusukan dari setan sehingga bayi itu menangis keras. Karenanya kecuali putra Maryam dan ibunya. Ini jelas nih. Ya, dalam hadis riwayat Muslim ada, hadis riwayat Bukhari ada. Tuh. Artinya, ketika bayi itu menjadi seorang Muslim,
Akibat dia ditusuk atau ditempeleng setan. Makanya kamu ditempeleng setan dulu waktu masih bayi. Makanya kamu jadi orang Islam sampai sekarang. Gak merasa, saya nggak merasa. Gimana? Sekarang gini, saya tanya ya, yang merasa ditempeleng siapa? Mana merasa orang kamu aja kata Muhammad kok gimana? Gimana kata Muhammad? Di situ ada Hadis itu kata siapa? Muhammad. Hadis itu kata siapa? Tidak semua dari Muhammad. Baik, kita tampilkan. Baik. Jadi orang-orang muslim ini teman-teman menolak perkataan Muhammad sama mereka yang udah ditolak. Oke. Bukan menolak, salah. Perhatikan ini. Jangan penggilingan opini. Perhatikan ini. Sesat. Hadis Kau sudah terkenal di TV. Sesat. Hadis Sudah Rasulullah. terkenal kamu. Nih, katanya kamu suruh nunjukin saya dari Muhammad atau bukan ini loh. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak ada. Baca dulu Qurannya, baca Qurannya. Baca Qurannya. Mulai nih. Baca Arabnya. Jangan terkenal umat. Bentar. Jangan terkenal umat terjemahan dong ya. Oke, ya sudah kamu yang terjemahin. Ya sudah, ini Sekarang terjemahnya salah. aja. Ya Di udah, awal. terjemahannya salah. Bible aja atau Injil dimulai lari kemana-mana. Udah kau tidur di bawah sana. Oh lari kau kemana-mana. Gini loh, kalau misalnya kalian tidak memiliki ilmu di dalam agama Islam, ya jangan naik lah. Kamu ini malah bikin malu orang Islam. Kalau yang saya katakan itu fitnah, saya kan sudah bilang saya terjun dari Monas. Itu hadis jelas sekali. Setiap bayi yang lahir, keluar bayi itu dari rahim ibunya, dia menangis. Penyebabnya kata Muhammad, karena apa? Karena perutnya ditusuk oleh setan. Kalau misalnya Muhammad itu hidup di zaman sekarang, pasti dia itu sudah dilabeli orang agak-agak. Gimana? Loh, sekarang kalian pergi ke dokter. Secara sains, secara ilmu kedokteran, bayi menangis itu disebabkan oleh karena dia, pertama, dia perlu mendapatkan yang namanya udara. Karena paru-paru dia itu nggak dipakai di dalam rahim itu. Dia bernafas dengan plasenta. Setelah dia keluar, kalau nggak menangis dia bahaya. Karena dia tidak mendapatkan asupan oksigen. Makanya ketika dia nangis, disitulah pertama kalinya dia menghirup udara. Makanya paru-parunya keisi angin, keisi udara untuk pertama kalinya. Dan itu dia memang perlu menangis. Dia kaget, dia pindah alam. Dari alam rahim menuju alam seperti kita ini. Itu penjelasannya. Kalau kamu dengerin Muhammad ya karena ditempeleng setan. Muhammad kamu dengerin. Gimana? Muhammad itu memang dia sering cerita yang aneh-aneh. Kerikil, kata dia bertasbih kerikilnya. Katanya ditaruh di tangannya Utsman, maka kerikilnya bertasbih dia. Bertasbih dia memuji Allah. Loh, ada hadisnya kerikil. Bahkan ketika mereka makan, dia katakan makanan-makanan itu mereka bertasbih memuji Allah. Nggak percaya kan? Memang begitu. Saya tidak fitnah ya teman-teman ya. Memang kadang omongan saya itu terkesan nyelekit, terkesan menyakitkan. Tapi teman-teman, jangan pedulikan cara saya menyampaikan. Cara saya menyampaikan mungkin agak sedikit ada bahasa-bahasa yang sarkas. Tapi teman-teman, yang saya sampaikan itu isinya itu benar. Ada itu di dalam riwayat-riwayat kalian. Iya. Kalau kalian tidak percaya, silahkan kalian cek. Iya, kalian harus cek sendiri kebenarannya. Disangkanya saya bohong-bohong, saudara. Oke, ada Uncuk PA. Uncuk PA. Lagi main lempar-lemparan batu nih. Nyalakan kamera, Job. Kamu di mana, Job? Ya tetaplah di bumi. Enggak, maksudnya di mana? Di Madinah. Saya dengar katanya kamu di Madinah. Madinah. Udah main lempar-lemparan batu. Enggak, aku ini lagi nyari. Udah main lempar-lemparan batu. Kencing. Aku ini lagi nyari kencing unta perusahaannya karena Kristen tahun 2026 mau berpesan sama saya, Des. Ya, kumpulkan kencing unta buat baptis. Gitu. Sob, halunya jangan tinggi-tinggi lah, Sob. Masa kencing unta buat baptis? Sama. Sob, sebentar, Sob. Tadi Des gini.
Tadi Ini tadi aku kami mau lagi boleh. tadi kami lagi ngobrol, ya kan? Ngobrol masalah ngobrol masalah setiap bayi. Tuh kan. Takut mereka kalau saya ngomong nih, takut nih. Sob, tadi saya ngomong Kau mau begini. ngomong apa? Katanya tadi ada orang datang. Setiap bayi lahir itu terlahir dalam keadaan muslim. Itu memang ada hadisnya begitu. Setiap bayi terlahir dalam keadaan muslim. Keadaan suci. Iya, muslim kan ya? Suci. Bukan muslim. Suci. Bukan muslim. Ya kalau fitrahnya suci, yang menjadikan itu orang tuanya, Dis. Bisa jadi muslim, bisa jadi Yahudi, Nasrani. Orang Iya. tuanya yang menjadikan. Makanya setiap bayi terlahir dalam keadaan muslim kan? Kecuali Edis. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kecuali Edis. Ya, setiap bayi terlahir dalam keadaan anak muslim. yang lahir itu adalah keadaan suci. Oke. Ngaco kau ini dah. Ayah, Kau aja ibu. mau kau pelintir-pelintir. Iya, ada juga yang mengatakan ada juga yang muslim. Ayah ibunya lah. Udah punya dosa. Oh iya, kalau Edis baru dilahirkan ibunya udah dosa. Inilah ini. Sob, serius sob, gini. Setiap bayi yang Aku lahir tadi gini terlahir. Des. Bentar, Takut mereka kalau ditanya. Silakan kamu bertanya, Sob. Tanya gitu ya. Ya kamu bertanya karena kamu takut Gini, ditanya. aku Kalau ditanya cuma- langsung kebongkar. Aku mau konfirmasi dari kamu aja. Ada Apa 3 itu, hal Sob? yang membuat ribut publik gitu. Apa itu, Sob? Pertama, betulkah ya dari rekaman kamu bahwa di Kristen itu boleh poligami, hanya saja gereja tidak mengesahkan gitu. Mana? Suaranya mana? Saya sudah dengar Ada itu video suaranya. sudah video cuma 30 detik gitu. Mana mukanya? Belum makan nasi biryani. Yang Muka Itu mana? kan melalui debat WhatsApp. Aduh, Sob, saya ini heran loh dengan integritasmu, Sob. Masa iya, Sob, cuman suara sepotong Loh. begitu? Ya kan Gini kawan, aku itu makanya datang mau konfirmasi gimana Iya. jawabanmu. Iya, tentu Karena gini. menurut aplikasi silakan. ya pembuktian suara itu memang suaramu, nggak bisa didustai sekarang aplikasinya Oke. ada untuk mengecek Oke. suara kawan. Baik, saya jawab. Gini, Sob. Itu suara tahun berapa itu suara? 2020. 2020 berarti hampir 6 tahun yang silam. Dengerin, Sob, dengerin. 6 tahun yang silam 2020 itu ya masih artinya tahun yang sudah lama begitu. Pada waktu itu memang saya itu sering diskusi, tetapi dalam diskusi seperti itu saya itu suka sarkas. Sarkas itu maksudnya, apakah kamu mendengar, Sob? Ya dengar lanjut. Ya. Pada waktu itu saya itu sering diskusi yang suka sarkas. Sarkas itu dalam pengertian saya itu mencoba mengatakan sesuatu yang sebaliknya. Contoh sarkas yang saya katakan. Saya sampai sekarang masih sering mengatakan sarkas. Misalnya begini. Menuhankan Yesus itu artinya menganggap Yesus adalah sejenis partikel tertentu. Wah, itu. Makanya panjangnya itu mana? Saya soalnya lupa itu. Lupa saya. Masa video cuma 30 detik? Coba panjangnya mana? Coba. Itu satu. Nah. Aku ingin konfirmasi aja nggak bantah gitu. Iya, Yang makanya kedua, gini, saya mau bantah pun karena cuma 30 detik saya tidak tahu apakah itu saya sedang sarkas, apakah itu bukan suara saya, apakah itu suara saya lupa karena udah lama, udah 5 tahun yang silam. Kemudian seandainya pun itu suara saya, ya berarti di situ saya mengucapkan yang salah, berarti saya mohon maaf. Kalau salah kan saya ucapkan maaf begitu. Itu juga video lama. Saya makanya saya masih cari tahu itu panjangnya mana. Kayaknya saya lagi sarkas itu. Baik. Aku nggak bantah. Itu kan hanya ingin konfirmasi aja ke kamu. Terus yang kedua. Kamu yang beredar. Yesus punya Tuhan. Gimana tuh? Betul? Oke, definisi punya Tuhan itu apa, Sob? Definisi punya Tuhan berarti ada yang dia ikuti, ada yang dia sembah. Ada yang dia ikuti, ada yang dia sembah. Gini, Oke, saya sebenarnya jawab. aku tidak mau mendebat hal itu. Kamu konfirmasi aja video itu betul ucapan kamu yang bikin. Apakah betul Yesus Oke. punya Tuhan itu adalah video Baik. kamu dari mulut kamu gitu? Baik, saya jawab. Gini, Sob. Makanya banyak orang tidak tahu definisi punya Tuhan itu apa. Punya Tuhan itu artinya punya tuan, punya sesuatu yang kepadanya kita patuh, kepadanya kita taat, kepadanya kita mengikuti. Di dalam Bible jelas Yesus patuh kepada Bapa di sorga. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kehendakku adalah melakukan, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, yang mengutus aku. Begitu. Cuman yang jadi masalah begini, Sob. Kalau Yesus punya Tuhan, Tuhannya Yesus bukan Allah, Sob, tetapi Bapa di sorga. Ini yang Muslim ini sering ini. Gak masalah. Kalau misalnya yang ku konfirmasi aja ucapan kamu.
Kalau untuk Betul. masalah siapa Ya. Tuhannya Yesus, aku nggak mau tahu. Gitu. Ya, itu betul, Sob. Kalau pernyataan bahwa Yesus punya Tuhan, yaitu Bapa di surga, sampai sekarang saya berani mempertanggungjawabkan perkataan saya itu. Bahkan saya bilang begini, kalau orang Kristen tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus menuhankan Bapa di surga, orang tersebut perlu membaca Bible lagi. Begitu. Makanya Baca Bible lagi, kau bilang gila mereka. gimana? Mama bilang, Kalau Kristen takut, kata kamu, mengatakan Yesus itu punya Tuhan, maka Kristen itu adalah Kristen yang gila. Ya, kira-kira seperti itulah. Ya, kira-kira seperti itu. Kira-kira Betul. seperti itu. Betul, Sob. Iya, betul. Cuman yang jadi problem begini, Sob. Kalau misalnya saya mengatakan Yesus punya Tuhan dan Tuhannya Yesus adalah Bapa di surga, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Muslim berbangga diri? Emang itu membuktikan Islam benar? Betul, artinya Yesus itu bukan Tuhan, dia hamba Tuhan. Kalau Maria kamu tidak mengatakan Tuhan. Yesus bukan Islam. Tuhan, Sob, kalau kamu mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu kesimpulanmu yang sesat. Kapan saya mengatakan? Bahkan saya mengatakan Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus punya Tuhan. Nama Bapa di surga. Cuman masalahnya orang tidak tahu punya Tuhan itu apa. Udah protes, aku masalah itu udah protes. Hmm. Oke? Yang ketiga nih, yang ketiga, video kamu yang ketiga. Apa itu? Tritunggal buang ke tong sampah. Berarti Roh Baik. Kudus buang aja ke tong sampah. Gitu. Nah, ini lagi kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh orang yang sering benturin kepala ke ubin ini. Sob, Katanya dengarkan, Sob. kata kamu, kan kamu ngomong Tritunggal itu buang ke sampah lah. Oke, Gimana saya- berarti Roh Kudus buang ke sampah dong? Baik, baik. Jadi begini, Sob ya. Dengarkan saya, Sob. Kalau pernah saya ngomong Bapa di surga, Roh Kudus buang ke tong sampah, maka saya ini sudah tidak pantas lagi dikatakan seorang Kristen. Nggak pantas saya dikatakan seorang Kristen. Yang saya katakan itu adalah doktrin. Karena begini, Sob. Ketika orang bilang Tritunggal, itu orang itu pemahamannya udah nggak sama, udah beda-beda itu. Karena Tritunggalnya Elia Miron nggak sama dengan Tritunggalnya Esra Soru. Coba undang Esra Soru dan Elia Miron bareng-bareng ngomong Tritunggal, nggak sama, nggak sama. Undang ini Rudi Yohanes ngomong Tritunggal, nggak sama. Tritunggalnya Rudi Yohanes, Tritunggalnya Esra Soru, Tritunggalnya Bom Tritunggalnya pulpen. Tenang, Sob, tenang, pelan-pelan. Langsung kau bilang Kristen itu bingung. gitu. Tenang. Pernah lihat nggak videonya Bom Tritunggal itu 3 pulpen? Pernah dengar, pernah lihat? Ada, aku lihat. Oke. Terus Tritunggalnya Elia Miron lain lagi. Tubuh, jiwa dan roh. Tritunggalnya Esra Soru beda lagi. Tritunggalnya MYM beda lagi. Tritunggalnya Deki Gadas beda lagi. Makanya saya bilang buang itu ke tong sampah. Makanya dalam konteks diskusi itu pahami. Yang harus kita pegang itu adalah bahwa kita percaya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang harus kita pegang teguh. Makanya pada waktu itu saya diskusi dengan Elia Miron, begini konteksnya, Sob. Misal nih saya bilang begini, Elia Miron saja mengiyakan saya kok. Elia Miron tuh mengiyakan saya. Misal gini, misal ada seorang muslim namanya Muhammad. Oke. Kemudian Muhammad ini ketika dia mendengar pemberitaan Injil dari saya memberitakan Injil kepada dia nih, dia menerima. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya ingin hidup meneladani Tuhan Yesus. Saya ingin melakukan segala perintah-perintahnya. Seperti itu. Ketika dia mengasihi, sedikit Sob, biar saya selesaikan. Ketika dia mengasihi Tuhan Yesus, ketika dia ingin hidup seturut, segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus, pertanyaannya, dia tidak peduli dengan Trinitas, Duinatur, Hipostasis, Union yang dijelaskan oleh Elia Miron. Jadi Tritunggal di situ maksudnya adalah Tritunggal yang dijelaskan Elia Miron. Bukan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sejak kapan saya bilang Bapa, Putra dan Roh Kudus? Kalau Bapa, Putra dan Roh Kudus itulah yang saya beritakan tiap hari di sini. Tapi kalau Tritunggal penjelasannya Bapak para pendeta karena beda-beda semuanya. Si Anu bilang tidak ada subordinasi. Si itu bilang ada subordinasi ontologis. Si Anu bilang oh begitu. Itu yang saya maksud. Makanya seandainya itu semua dibuang ke tong sampah, apakah dia akan diselamatkan? Elia Miron saja bingung nggak bisa jawab gimana. Silakan. Ya teman-teman jawaban Edis. Ya mau dia ngeles atau apa kan teman-teman bisa nilai kan kayak gitu. Saya nggak perlu mengkritik jawaban dia, nggak perlu. Bentar dulu Dis. Kau udah ngomong dari tadi. Artinya gini aja Dis. Aku sedikit menyimpulkan gitu ya. Dari penjelasan kamu tadi, itulah resiko menuhankan manusia. Gitu. Akhirnya bingung. Sama-sama denom, sama-sama gereja aja, satu gereja. Bingung gitu. Nggak ada yang benar konsepnya kayak gimana. Konsep Elia Miron.
atau bom atau Esra Soru yang betul. Ya makanya saya bilang Ini buang, loh, ya makanya saya bilang buang, buang itu. Yang saya maksud di situ adalah Kamu ngomong betul, makanya saya bilang karena Elia Miron juga beda sama Esra Soru beda sama MYM beda sama Rudi Yohanes beda. Makanya saya bilang konsep-konsep yang mereka jelaskan itu Tritunggal versi mereka itu yang saya bilang buang ke tong sampah. Makanya saya bilang yang saya bilang itu tentang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Bapa di surga, hidup di dalam persekutuan Roh Kudus itu. Begitu Cok, biar kamu paham. Lagi boleh nggak? Nih, satu lagi nih. Silakan. Ada 4. Silakan. Ini tentang masalah kitab kamu. Perjanjian lama masih pakai kan? Perjanjian lama ya, tapi kita itu tidak hidup di bawah peraturan-peraturan yang lama. Kita hidup di dalam kasih karunia. Tetapi kasih karunia itu yang aku bingung, silakan. Yang dengan jawaban Kristen setiap masuk ke remku mereka bingung gitu tentang terkait Kejadian 19 nomor 32 sampai seterusnya, coba. Apa itu? Di situ ya di Kristen ini apakah bisa kusimpulkan melalui kitabnya boleh untuk yang Kristen perempuan meniduri ayahnya? Ini Uncup ini gimana? Oke, Kejadian. Baik, saya jawab. Kejadian pasal yang ke-19. Kejadian 19 Oke, nomor 32 itu boleh meniduri ayahnya. Oke, saya jawab Sob ya. Itu perikop itu berbicara mengenai Lot yang akhirnya dia pergi mengasingkan diri ya. Betul? Udah tahu. Oke. Sob, itu adalah cerita bagaimana asal usul keturunan Lot. Bukan perintah Sob supaya orang biar seperti itu. Saya kasih contoh gini Sob ya. Saya kasih contoh. Di dalam Bible itu ada kisah bagaimana Daud itu berzina dengan Batseba. Diceritakan bukan berarti itu buat dicontoh, bukan. Diceritakan itu hanya sekedar menginformasikan bahwa inilah yang terjadi. Kalau diceritakan bukan sebagai contoh, buat apa? Dimuat yang namanya kitab suci katanya. Kau ini mau ngibul. Baik, saya kasih contoh juga di dalam. Gitu. Buat apa nih? Silakan. Buat apa? Termasuk di dalam kitabmu yang katanya suci, tapi di sini dikatakan boleh meniduri wanita Kristen ya, boleh meniduri orang tuanya. Menurut apa? Menurut cerita yang diambil dari Bible, yaitu cerita Lot. Oke, di mana di situ boleh meniduri orang tuanya, Sob? Marilah kita beri anggur ayah kita minum anggur lalu kita tidur dengan dia. Iya. Yang boleh menjadi pertanyaan. Agamamu, yang perempuan tidur dengan ayahnya. Ya, kita maklum saja ya teman-teman ya, karena memang Muslim ini kerjanya ya memang seperti itu. Udah bisa saya jawab? Ini kitabmu, bantah. Ya silakan bantah kitabmu. Baik, Sob, itu kan bercerita mengenai bagaimana keturunan orang-orang Moab. Kalau nggak salah itu keturunan orang-orang Moab ya. Keturunan Yakub itulah asal Moab. Keturunan Lot itulah asal usul orang-orang Moab, bukan? Betul nggak? Coba terusin. Di bait-bait terakhirnya. Demikianlah ya, terus bait-bait terakhirnya. Nah itu bapak orang Moab yang sekarang. Nah, bapak orang Moab sekarang. Ini kan itu perempuan udah melahirkan. Satu bapak orang Moab, yang satu bapaknya yang lain kan kayak gitu. Karena ayahnya mereka tiduri, ya kan kayak gitu mereka melahirkan anak. Ngeri juga di Kristen ini boleh gitu meniduri ayah sendiri. Sudah? Ayo. Sudah, Sob? Dah. Oke. Jadi begini, Sob ya. Bible itu dia menceritakan segala sesuatu itu apa adanya. Mengenai orang Moab itu asal usulnya seperti itu. Mereka itu adalah keturunan Lot. Di mana Lot di situ diberi minum anggur oleh anak-anak perempuannya. Tetapi apakah itu untuk dicontoh? Bukan, Sob. Misalnya di dalam Al-Qur'an, saya kasih contoh, Sob. Di dalam Al-Qur'an ada saudara-saudara Yusuf yang membuang Yusuf ke sumur. Itu kan cerita. Apakah boleh membuang saudara ke dalam sumur? Boleh. Kamu punya saudaramu kau masukkan ke dalam sumur. Ini Uncup PI, channelnya rame. Karena dia rame, ada paus terbang terus sementara Juma sepi. Mari kita buang Uncup ke sumur gitu. Terinspirasi dari kitab Yusuf. Bukan begitu, Sob. Baca Bible dan baca Al-Quran. Gak nyambung. Beda cerita. Tapi nggak apa-apa lah. Ini gini, kalau kamu mau membanding Al-Quran itu apple to apple, jangan kau banding jeruk dengan apel. Ceritanya perempuan di Kristen boleh meniduri ayah.
ayahnya sendiri, ayah kandung boleh ditidur gitu. Itu pertanyaannya. Kalau kamu mau ambil contoh dari Quranku nggak ada yang kayak gitu. Jadi teman-teman sudah lihat ya orang Islam pola pikirnya gimana? Itulah sebabnya dia masih Islam. Jadi kita maklumi saja. Dari mana makanya dia masih Islam. Jangan kau banding itu apel dengan jeruk. Jangan kau banding, salah. Kalau kau mau banding ya sesuai dengan kejadian yang sama. Oke. Sob, begini Sob. Coba dengerin saya. Kalau misalnya kamu menceritakan nih, ada di koran ada cerita. Misalnya, si Budi menagih utang, lalu si Budi misalnya dibunuh begitu karena nagih utang. Apakah kamu akan menyimpulkan, berarti boleh ini membunuh kalau ditagih utang? Apakah kira-kira kamu menyimpulkan begitu, Sob? Kira-kira kesimpulanmu gimana? Gini ya Disya, kalau ada di Quran jangan dikarang-karang. Sebutkan ayatnya di mana. Di Al-Quran itu boleh meniduri ayah kandung. Kan sama dengan permasalahan yang kubawa. Sob, saya tidak bilang di dalam Quran. Sob, saya tidak pernah bilang di dalam Quran boleh meniduri ayah kandung, tidak boleh. Di dalam Bible ada cerita. Di dalam Bible ada cerita tentang asal usul nenek moyang orang Moab. Nenek moyang orang Moab itu berasal dari Lot. Bagaimana ceritanya? Karena pada waktu itu Sodom dan Gomora ditunggang balikan oleh Tuhan. Kemudian larilah Lot bersama dengan 2 anaknya perempuan. Lalu kata 2 anaknya perempuan itu, bagaimana kita bisa menyambung keturunan? Karena kita semua akan mati. Gitu. Lalu diberi. Bukan berarti itu adalah perintah supaya seperti itu, bukan. Ini Ucup gimana sih Ucup? Baik. Jadi gini. Menurut Kristen untuk menyambung keturunan karena manusia udah berkurang, ya jadi seorang anak perempuan boleh meniduri ayah kandung. Ya enggak, tidak Sob, tidak seperti itu. Kalau kamu menyimpulkan yang seperti itu, artinya kamu terlalu banyak membenturkan kepalamu ke ubin. Enggak bisa alasan, enggak usah alasan. Ya sudah. Ya Sob, saya tidak memaksakan. Ya udah, gini Sob, saya tidak memaksakan. Kalau kamu menyimpulkan seperti itu pun tidak masalah. Saya masih maklum kalau kamu seorang muslim. Iya, boleh. Tadi kamu udah mengajukan 4 pertanyaan? Boleh, teman-teman. Kamu tadi udah mengajukan 4 pertanyaan. Gimana kira-kira? Boleh gantian? Mau gantian, tapi kesimpulannya boleh. Ya. Boleh gantian? Boleh? Aduh, aku pikir kamu jawabannya beda sama Kristen yang lain, rupanya sama aja, Dis. Sama-sama botolnya dengan Kristen yang lain rupanya. Oke, sudah boleh gantian belum? Kau mau nanya apa emang? Oke, baik. Gini Sob, kamu kan pergi ke Madinah nih. Kamu kan pergi ke Madinah. Betul nggak kamu sampai sana lempar-lemparan batu? Lempar batu betul nggak? Mana? Coba lihat videoku. Mana ada aku lempar batu? Iya, tapi kan di sana ada lempar-lempar jumroh, betul nggak? Lempar jumroh itu haji. Iya, lempar batu ada kan di sana kan? Nggak ada, aku nggak ngerjain itu. Malu ya. Malu dia. Nih, Bang Surya, bentar. Sini. Tanya nih temanku. Bang Surya, waktu kita pertama di sini sudah 11 hari kita di sini, ada nggak kita lempar batu? Nggak ada. Oke, tapi ada nggak? Tapi ada nggak di sana orang lempar batu? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Baik, kita tunjukkan ya. Sebentar. Ini bukan di Madinah, Sob. Sebentar. Aduh, memang berat ini Muslim mengakui kenyataan ini, teman-teman ya. Susah emangnya, teman-teman. Susah emang mengakui kenyataan ini. Berat mengakui kenyataan ini. Yang mana umroh kan gitu, yang mana melempar jumroh, rupanya nggak bisa ngebedain Kristen ini. Oke, baik. Saya akan tunjukkan ya, Sob ya, bagaimana orang-orang Muslim itu melempar batu. Sebentar ya, Sob ya. Sabar, Sob. Tenang, oke. Saya tunjukkan satu video ini Sob. Apakah ini ada di tempatmu atau tidak ya? Sabar ya Sob ya. Oke. Tunjukin. Mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan umat muslim nih? Umat muslim main lempar-lemparan. Nih. Ya. Apa yang dilakukan umat muslim ke Arab? Apa itu nih? Aduh, lihat ya teman-teman video aja lihat. Ada 3 nih Bang. Dulunya cuma 1 ini Bang. Makin dilempar makin gede. Ini mereka main lempar-lemparan batu. Mereka naik haji ke Arab pakai pesawat. Umat muslim menemukan lempar-lempar makin. Oke, gini, aku jelaskan dulu biar kamu nggak salah gitu. Buya Satu pernah bilang Bang, naik haji itu
bang, seperti mainan Oh ya, anak-anak. ada tulisannya kuburan Abu Jahal. Kuburan Baik, Abu balikin Jahal. dulu. Oke? Oke. Betul nggak di sana main lempar-lempar Ya, batu, Sob? jelaskan dulu. Ini, Silakan. kalau kuburan Abu Jahal, umat muslim itu tidak wajib melempari kuburan Abu Jahal kayak tadi. Nah, itu bukan ritual ibadah, bukan. Tapi yang video kedua itu namanya melontar jumroh, dan itu bukan ada saat aku umroh, tapi itu adanya musim haji. Jadi Nah. haji dengan umroh itu beda, Des. Oke, kalau haji main lempar-lemparin batu nggak? Kalau haji ada namanya melontar jumroh. Dah. Oke, kenapa batu dilempar-lemparin? Kenapa main lempar-lemparan batu? Oh, baik. Kenapa melempar batu? Sebenarnya itu hanyalah sebuah simbol untuk membuang hal yang buruk pada diri kita. Oh, begitu. Kok jauh banget ke Arab? Kok jauh banget ke Arab? Lah, contoh nabinya di Arab kayak gimana? Berarti harus dicontoh. Yes, Buang. kalau nabiku, ya, kalau nabiku mencontohkan di Indonesia, di Kalimantan, aku di Kalimantan lempar batunya. Oh, Ngapain aku lempar batu di Arab? Jadi arti daripada lempar batu adalah buang sial. Kacau. Sebentar, Bukan arti buang dari sial, artinya apa? Nih, ku jelaskan ya, apa itu melontar jumroh. Melontar jumroh itu adalah simbol untuk apa? Membuang hal yang negatif pada diri kita. Contoh ya, nafsu yang negatif dibuang, keburukan yang ada di dalam diri. Nah, tuh. Disimbolkan kayak gimana? Dari diri kita, ya, dari diri kita, dari tangan kita, kita melempar sesuatu yang tidak baik dari diri kita. Itu makna Begitu. jumroh. Oh begitu. Jadi harus ke Arab gitu ya? Kacau. Harus ke Arab tuh. Nabinya mencontohkan di Arab. Oh, harus di Nabi mencontohkan di Arab. Arab. Baik. 1 ya, 4 ya, Sip ya. Ganti 4 nih. Terus yang kedua, Sob. 4 dia mau nanya. Loh, kamu kan mengajukan 4 pertanyaan. Gimana nih? Sob, kamu punya, kamu mengajukan 4 pertanyaan kan? Gini, Des. Gini, Bentar, aku dia mau kalau sholat ditanya. maghrib masalahnya. Cia alasan. Ini jam berapa? Mau sholat Des, maghrib. udah 17:14. Ya sudahlah, jangan dipaksa. Makanya aku mau sholat maghrib. Jangan dipaksa. Uncup jangan dipaksa, nanti jemaah Nanti bubar. aku nanya lagi gampang. Oke lah, Sob, silakan. Lagi masih banyak waktu. Silakan, Sob. Oke, ya. Silakan. Oke, baik. Mudah kali pertanyaanmu. Oke ya, Des ya. Iya, baik. Oke. Baik. Sampai jumpa lagi, Sob. Thank you. Ya, sama-sama. Sampai Sob. jumpa. Ya. Jadi teman-teman sekalian ya, kalau mereka ditanya, maka disitulah detik-detik agama Islam itu akan bubar. Iya. Teman-teman, kekristenan itu sudah 2000 tahun ditanyakan, diuji, dan gak ngamuk. Ketika agama Kristen ditanya itu gak ngamuk. Tapi kalau Islam ditanya, saudara-saudara, awas Anda jadi tapir. Ya, giliran ditanya dia langsung gelagapan. Oke, kita kasih naik ada Melanesia M. Nur. Melanesia M. Nur. Ya, silakan Melanesia M. Nur, nyalakan kamera Anda. Melanesia. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Muslim ya Bang ya? Iya, Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Saya berikan Anda karpet merah, saya berikan Anda kesempatan yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Sampaikan apa yang Anda sampaikan kepada saya. Silakan. Tidak dengar-dengarkan saja. Saya bantu dari sini untuk nyalakan kamera, silakan. Halo? Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Macet, Bang. Macet? Oke, yang macet dia atau saya, teman-teman? Apakah dia atau saya yang macet, teman-teman? Jangan-jangan saya ini yang macet nih. Oh, dia yang macet. Oke, baik, kita turunkan dulu ya. Teman-teman kalau mau naik ke sini, teman-teman sekalian kalau mau naik, perhatikan dulu sinyal ya. Sinyal kalian, pakailah sinyal yang bagus ya. Nanti kalau kalian mau naik ke sini, sinyal kalian macet-macet begitu, tidak bisa ada yang kita tonton. Oke, kita kasih naik ada Ahmad Nawawi. Ahmad Nawawi. Ya, silakan Ahmad Nawawi, nyalakan kamera Anda. Baik, sebentar ya. Ahmad Nawawi.
Oke. Silakan Bang. Muslim ya Bang ya? Muslim dong. Oke, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan Bang? Kesempatan diberikan kepada Anda. Baik. Saya mau bertanya Bang Edis ya. Silakan. Apa dasarnya Anda menuhankan Yesus itu? Apa dasarnya saya menuhankan Yesus? Supaya beroleh hidup yang kekal. Supaya saya dijadikan atau dibangkitkan pada akhir zaman dan memperoleh hidup yang kekal. Apakah Yesus kenal Kristen? Bang, jangan lompat-lompat lah kalau Lompat dong. Kenapa? lompat. Gimana sih? Kalau diskusi itu satu. Kalau diskusi itu satu-satu Bang, pokok bahasan. Kenapa menuhankan Yesus? Itu dulu kita bahas. Ya dasarnya apa? Apakah Yesus kenal sama Kristen? Apakah Yesus kenal sama Kristen? Tentu sajalah. Kata Tuhan Yesus, domba-dombaku mengenal suaraku. Itu domba. Ya, domba di situ bukan berarti domba betulan. Itu bahasa domba. metafor, bahasa metafora. Kamu ngerti nggak bahasa metafora? Domba sama berarti Kristen itu gimana itu perkataan Yesus tentang Kristen? Saya tanyakan. Baik, begini. Kalau misalnya kita nih hidup di masa lampau, di zaman Yesus hidup, di situ banyak orang itu menjadi penggembala domba. Penggembala domba itu akan menjaga domba-dombanya. Dia akan jaga dari kawanan. Kristen dis, yang saya tanyakannya Kristen. Kan Tuhan Yesus berkata bahwa domba-dombaku mengenal suaraku. Pengikut Kristen itu artinya pengikut Kristus, pengikut Mesias, pengikut Yesus. Bagaimana mungkin Yesus tidak mengenal pengikutnya? Yang tidak dikenal Yesus itu adalah Muhammad dan Tuhan karangan dia. Ya kan? Pertanyaan selanjutnya. Teman-teman, nggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya. Ya, silahkan bertanya. Saya boleh bertanya sekarang? Selanjutnya atau Edis bertanya? Ini gimana sih orang ini? Kalau masih ada pertanyaan lagi silakan. Kalau nggak ada, apakah boleh saya bertanya balik? Baik, tadi Anda mengatakan, saya kejar narasi Anda, Pak Edis ya. Tadi Anda mengatakan bahwasanya Kristen itu pengikut Yesus, betul? Betul, makasih Utaraja, betul. Nah, pertanyaannya apa yang diikuti daripada Yesus? Ya ajaran-ajarannya lah, supaya kita mengasihi orang, jangan membenci orang seperti Muhammad ngajarin kebencian. Gimana itu? Gimana? Tunjukkan datanya mengajarkan kebencian. Baik, gimana? Oke baik, saya balik dulu kamera saya. Muhammad mengajarkan kebencian. Baik, saya putarkan dulu kamera saya. Kamu nggak percaya Muhammad mengajarkan kebencian? Muhammad itu Silakan, ajaran tunjukkan. Ajaran Islam Ya, adalah. Iya, ini saya tunjukkan ini tenang. Nah, baik, saya tunjukkan ya. Silakan. Sabar. Berat sudah. Baik, saya tunjukkan ya. Apakah benar di dalam ajaran agama Islam itu diajarkan kebencian? Jelas. Terutama kepada Wahyudi dan Nasrani. Karena Wahyudi dan Nasrani lah yang membongkar kedoknya Muhammad. Oke, kita tampilkan ya. Kita tampilkan. Oke. Kelihatan ini ya? Mana? Nih, kelihatan? Hadis riwayat Muslim nomor 2167. Kelihatan? Ya. Oke. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kamu bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit." Pertanyaannya, betulkah kalau orang Muslim ketemu dengan Yahudi dan Nasrani harus didesak ke jalan yang sempit? Baik, boleh saya bicara? Silakan. Jawab. Ya, saya coba bawa data ya. Konteksnya itu Bang Edis ya. Kalau misalnya Yahudi atau Nasrani sesuai apa yang dikatakan dalam Bible Matius 10:34, betul itu. Mari kemaju. Udah kau tidur di bawah sana. Udah kau tidur di bawah sana, tidur sana di bawah sana. Aduh, susah. Teman-teman sekalian ya, kita ini teman-teman, kalau misalnya ingin mencecar seseorang, siap-siaplah cecaran itu dibalikkan kepada kita. Lari kemana? Yang dibahas hadis, kau lari ke Bible. berat. Ayo silakan.
teman-teman sekalian, kalau misalnya kita bahas Bible, kita jelaskan menurut Bible. Kalau kita bahas Quran, kita jelaskan menurut agama Islam. Gitu, jangan lari kemana-mana. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, Muslim itu tanda-tanda nih. Saya kasih kalian contoh ya. Apa sih ciri-ciri seorang Muslim yang sungguhan? Bukan ciri-ciri seorang Muslim yang sungguhan itu kayak begini nih. Inilah ciri-ciri pengikut Muhammad yang sejati yang digambarkan oleh Al-Quran. Oh, kalian. Nah, ini ciri-ciri Islam sejati menurut Al-Qur'an. Tanda seorang muslim yang sejati adalah jidatnya gosong dan berbuat keras kepada non-muslim. Nggak percaya. Percaya atau tidak kalian bahwa itu ciri-ciri muslim yang sejati? Saya siap membuktikan omongan saya. Silakan Dayang Sarul. Nyalain kamera dulu. Silakan nyalakan kamera dulu baru ngomong. Di sini nggak boleh kalau nggak nyalakan kamera ngomong. Saya tidak pakai baju nih. Begini saja. Sarul, kalau mukamu separuh-separuh gitu, tenang. Kalau mukamu separuh begitu, apakah kamu sudah malu jadi? Ya kan begini lah. Oke, baik. Kalau sudah malu jadi orang Islam ngapain naik ke sini? Ya. Oke, kita kasih naik ada Umar. Silakan Umar. Ini loh, ini tanda seorang muslim tuh ini. Nih. Ini tandanya muslim. Kalau nggak ini nggak muslim. Gimana? Kalau jidatmu nggak ada begininya, kau bukan pengikut Muhammad. Silakan. Kalau nggak percaya, saya buktikan omongan saya. Naik ke sini. Coba saya lihat dulu jidatnya. Sebentar bang, jidat bang, periksa. Ini bukan pengikut Muhammad ini. Kau percaya nggak? Dari mukamu kau bukan pengikut Muhammad. Saya pengikut Yesus. Udah, tutupin aja bang. Sebentar, saya tanya dulu, Bang Umar. Apakah Anda seorang Muslim? Ya Muslim. Tunggu, Oke. saya mau ngomong dulu. Jangan Nah, tanya sedikit. duluan. Sedikit, Bang, Saya sedikit. ngomong sedikit juga saya. Oke, silakan. Bang Edis yang terhormat, yang tersohor, yang terpintar dan yang terganteng. Dengar saya baik-baik. Kalau bisa, kalau orang lagi ngomong, jangan diturunin. Bagaimana mau masuk ke akal kalau begitu? Kan masuknya kayak dengkul kamu. Masalahnya, saya ngomong apa, dia ngomong yang lain, makanya saya turunin. Saya nanya mengenai benarkah seorang Muslim kalau bertemu dengan Yahudi dan Nasrani, maka harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Dia lari ke Bible, makanya saya turunin. Gimana? Sekarang begini, betul atau tidak bahwa seorang Muslim, menurut Muhammad nih, jika berjumpa dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, maka harus mendesak Nasrani dan Yahudi itu ke jalan yang sempit. Benar atau salah? Karena nggak benar tuh kayaknya itu. Baik, saya tampilkan hadisnya ya. Kalau kamu bilang nggak benar, saya balikin kamera saya. Kalau kamu jawabnya kemana-mana lagi, langsung ku kirim kau ke laut yang berwarna hitam, ke lumpur yang berwarna hitam. Nah, coba deh. Coba lihat. Lama-lama kau kena tsunami pula kau. Oke, coba. Udah kelihatan belum di sini? Kamu yang baca coba. Coba kamu yang baca. Baca. Suara mana? Suara. Suara bang, suara. Kurang jelas. Dekatin. Kamu yang baca bang, biar saya dengar. Kalau saya baca nanti cuma saya ngerti agama Islam. Hilar kamu ganti baca. Dari biar cepat Bang Edis mualaf maksudnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Jadi menurut Muhammad, kalau kau ketemu Yahudi dan Nasrani di jalan, kau harus ngapain? Ya harus apa? Kalau yang Yahudinya nggak ganggu, masa mau diganggu? Kan gitu, Emang di sini dibilang ganggu? Emang di sini dibilang Yahudi Nasrani ganggu ini? Bagaimana kita cara jelasin ke Bang Edis? Ngeles aja kau. Kau ngeles aja ini loh. Jelas ini. Apa disebutkan di sini Yahudi dan Nasrani yang ganggu? Nggak ada. Itu hadis atau firman itu Bang? Hadis riwayat Hadis, Muslim. Hadis bukan berarti harus itu. Kamu aja sembah manusia banyak. Ngamuk dia. Ngamuk. Akibat menuhankan Muhammad kau jadi begini, Umar. Salah Bang. Aduh, Umar. Ya sudahlah, intinya Umar, saya cuma mau bilang begini sama kamu Umar. Kamu itu menjadi Islam akibat karena ketidaktahuanmu.
Makanya saya cuma mau bilang. Ini Bang, ngomong sama yang lebih Oke. Nama siapa Bang? Selamat malam Bang. John. Siapa? John. Muslim atau Kristen Bang? Saya Muslim mualaf. Muslim mualaf. Baik. Oke, mualaf tahun berapa Bang? 2000 baru-baru sih Bang, 2020. 2020. Sebelumnya apa Bang? Sebelumnya Kristen. Kristen apa? Protestan. Oke, boleh kita tes Bang? Nah, sekarang Bang. Sebentar. Gini, di dalam Islam itu boleh menipu dalam 3 perkara. Muhammad yang ngajarin boleh berbohong dalam 3 perkara. Salah satunya ketika menghadapi musuh. Boleh berbohong. Makanya saya tes dulu, boleh? Boleh. Bohong itu boleh apabila bohongnya dalam kebenaran, menyelamatkan. Misalnya ini Bang. Saya kasih misal sedikit ini Bang. Ini ada orang tuh datang mau cari. Iya, udah jangan bahas itu, biar fokus dulu sini Bang. Saya udah paham. Oke. Baik. Saya jelaskan. Tenang Bang. Ya, siapa namanya? Siapa tadi? John. Oke. Nah, John. Coba ucapkan dulu pengakuan iman rasuli. Silakan. Asyhadu alla ilaha illallah wa Drone. Inilah akibat. Apakah seseorang menjadi mualaf ada berubah? Enggak. Tetap saja mereka. Terus. Gue jancuk. Ya, tidur saja di bawah sana. Tidak ada pertobatan. Makanya teman-teman ya, saya kan sering ya berdebat dengan banyak juga orang-orang Kristen berdebat. Karena apa? Karena gini teman-teman, inti daripada kekristenan itu apa sih? Inti daripada Kristen itu adalah menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Menjadikan dia sebagai Tuhan atau Tuan. Sama itu. Tuhan dengan Tuhan itu sama. Kata yang sama itu. Jika Yesus menjadi Tuanmu, maka kamu itu harus dikendalikan oleh Yesus. Karena dia Tuanmu. Ketika Yesus menjadi Tuan kita, maka kita ini dirajai oleh dia. Dia berdaulat atas kita. Itu intinya. Dan kalau Yesus menjadi raja, berdaulat atas kita, kita melakukan apa yang dia inginkan. Begitu. Dan menjadi muslim, ya yang penting syahadat aja. Rokok, jalan terus, rokok. Wow. Gak ada pertobatan, gak ada. Karena di dalam pikiran dia, yang penting Tuhannya satu, masuk surga. Iya, yang penting Tuhannya satu. Begitu. Berzina, mencuri, masuk surga. Banyak muslim tidak tahu bahwa inti daripada Islam itu hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Habis itu kau mencuri, kau maling, kau berzina, surga. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Iya. Itulah inti daripada menjadi seorang Islam. Oke, kita kasih naik ada lab. Oh ini ada huruf Arab ini, namanya siapa ini? Bentar. Al-Hash. Siapa ini namanya ini? Ya silakan, Al-Hash. Ya silakan, nyalakan kamera bro. Namamu siapa ini bro? Hasan. Al-Hasan. Oke, Al-Hasan. Ya, silakan. Nyalakan kamera Anda. Silakan nyalakan kamera. Saya beri kesempatan kepadamu berbicara, menyampaikan apa yang mau Anda sampaikan. Silakan. Gelap, Bang. Bang, gelap, Bang. Gelap ya? Iya, nanti jadi nabi lagi kau nanti. Coba nyalakan lampu dulu. Siapa yang mau jadi nabi? Baik, kita turunkan ya. Memang kalau udah Arab-Arab gini memang udah nggak waras. Baik. Kita turunkan saja. Ayo silakan. Kita kasih naik ada dakwah Islam. Silakan, dakwah Islam. Silakan nyalakan kamera Anda. Oke, siap. Oke, dakwah Islam saya tanya dulu ya. Kalau dari namamu ini udah pasti Islam ya? Oh, sudah tentu. Oke. Apakah Anda sudah berzina mencuri hari ini? Sudah belum? Belum, tidak pernah. Menurut agama Islam, asal mengucapkan 2 kalimat syahadat, mau dia berzina, mau dia mencuri masuk surga, benar nggak?
Salah itu, salah. Salah. Salah katanya. Baik, baik. Sebentar, tenang. Kalau kamu katakan salah, coba kamu dengerin ini. Ustadzmu ngomong gini. Dengerin. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in salah, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in salah. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Gimana? Mau saya ulang lagi? Dengerin, saya ulang lagi. Dengerin. Dengerin ya. Bertanya, wa in zana, wa in salah. Bentar, kita lihat sebentar ya. Nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in salah, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in salah. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Yang penting kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasulullah. Itu. Makanya saya bilang, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Gimana? Silakan. Jangan. Saya balik kamera dulu ya. Tunjukkan data dulu. Silakan. Ya. Nah ini. Duh. Ya. Nah. Ini. Hadis yang tadi ya, dijadikan dalil oleh orang-orang Khawarij untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang-orang Khawarij berdalil dengan hadis ini ya atas pendapatnya yang batil, bahwa katanya ya pelaku dosa besar itu murtad dan agama Islam. Ya. Jadi itu hadis. Penjelasan itu hadis apa komentar orang? Coba baca hadisnya. Oke, baca hadisnya. Kajian hadis tidaklah orang yang berzina saat dia berzina disebut ini hadisnya. Itu beda lagi, bukan itu. Tidaklah berzina seorang yang berzina jika dia dalam keadaan muslim. Nah, itu tambah parah lagi tuh. Itu tambah parah lagi hadis itu. Jadi kalau kamu muslim teman-teman, tetapi kamu berzina, itu tidak dianggap berzina karena kamu muslim. Nah itu. Ya Tuhan, jauhkanlah dari ajaran Muhammad yang terkutuk. Loh, sebentar. Hadis itu berbunyi begini. Tidaklah dianggap berzina jika seseorang berzina dalam keadaan muslim. Betul nggak hadis itu bilang begitu? Iya, benar. Entar dulu saya baca ya artinya. Coba baca. Tampilkan di kamera. Tidaklah seorang yang berzina saat ia berzina dalam keadaan ia beriman. Arti mukmin itu kan beriman. Ya. Dan tidaklah orang yang mencuri saat dia mencuri dalam keadaan beriman. Dan tidaklah orang yang mukmin ya arak saat minum arak. Ya, arak dalam keadaan ia beriman. Nah, itu penjelasannya adalah ini. Sebentar, jangan dijelasin dulu. Jadi kalau ada seseorang, Bang, kita ke hadis dulu. Kalau penjelasan nanti kita beda-beda. Gini. Coba balikin dulu kamera. Oke, siap. Memang ajarannya sangat mengerikan, teman-teman. Coba balikin dulu kamera. Kok lama banget? Oke. Hadis itu berbunyi, tidaklah berzina seseorang yang berzina dalam keadaan mukmin. Contoh, saya kasih contoh. Anda seorang muslim pakai kopiah, ya kan? Pakai kopiah, kemudian Anda pakai sorban, kemudian Anda sholat segala macam ya. Tiba-tiba lewat, aku seorang biduan dari Melayu. Tugasku menghibur Ustaz agar Ustaz tidak tegang. Lalu Ustaz ngomong, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, jauhkanlah dari godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Karena sudah tidak kuat lagi, biduan sudah menggoda iman, maka Ustadz dan biduan masuk ke kamar. Mereka berzina, tetapi ulama tersebut, Ustadz tersebut berzina dalam keadaan dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Dia beriman, menjadi mukmin. Betulkah menurut hadis itu dia tidak dianggap berzina? Oke, kalau di dalam hadis kan tadi saya sudah tampilkan juga kan bahwa hadis itu hanya di-framing oleh orang-orang Khawarij. Tetapi coba lihat pendapat daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kita lihat. Makanya kalau baca hadis itu jangan jangan ditelan mentah-mentah gitu ya, kayak kitab. Jangan ya. Di sini adapun pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa pelaku dosa besar selama
ya dia tidak meyakinkan kehalalan dosa tersebut, dia tahu dan yakin bahwa itu haram, tetapi dia mengikuti hawa nafsu, ya maka dia fasik, ya belum kafir. Dan di hari kiamat nanti dia di bawah ya kehendak Allah. Jika Allah hendak, ya Allah akan memaafkan dia, dan jika Allah menghendaki, Allah akan azab dia. Dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama adalah ini, ya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang lebih rendah dari syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Oke. Ya. Asal dia tidak musyrik, asal dia tidak menyekutukan Allah, dia tetap menyembah Allah. Ya Allah, aku berzina tapi aku tetap menyembah ya Allah. Dia tetap tidak berdosa ya. Katakan tidak berzina seseorang yang berzina jika dia berzina dalam keadaan muslim. Makanya tadi saya katakan, jika dia masih pakai pakaian sorban, masih pakai pakaian peci, ustadz, koko, segala macam, tapi ngelihat biduan cantik, akhirnya mereka masuk kamar, ya Allah, saya terpaksa ya Allah, tapi saya tetap menyembahmu ya Allah. Saya tetap ya Allah, karena engkau sesuai dengan janjimu di dalam Al-Quran, engkau akan mengampuni apapun dosa selain daripada dosa musyrik. Selain daripada menyekutukanmu ya Allah, engkau akan mengampuninya. Maka ya Allah, saya berzina, tapi saya tahu itu dosa ya Allah, yang penting saya tidak menyekutukanmu ya Allah, yang penting saya tidak kafir, maka tidaklah berzina seorang yang berzina dalam keadaan muslim. Ya Tuhan, jauhkanlah saya dari ajaran yang terkutuk seperti ini. Sekarang, sebentar, saya tanya dulu. Betul tidak bahwa Allah akan mengampuni apapun dosa selain daripada dosa syirik? Iya benar, kalau dia bertobat. Mana di situ bertobat? Mana bertobat? Justru kalau bertobat malah mudah-mudahan kamu diampuni. Di dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-8, justru kalau kamu bertobat, nggak ada di situ kepastian masuk surga. Kalau kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, pasti masuk surga. Nih, saya tampilkan di layar. Iya, tampilkan. Oke, kelihatan di sini? Ya. Kelihatan? At-Tahrim ya. At-Tahrim ayat yang ke-8. Mana? Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Taubat nasuha, mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan. Tetapi kalau kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, pasti masuk surga. Jadi kalau bertobat kau nggak ada jaminan. Mudah-mudahan. Yang penting ketika kamu berzina, kamu ucapkan saja asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Begitu. Tetap masuk surga. Gimana? Pengertian itu Bang Idris. Artinya orang-orang yang membaca syahadat itu adalah orang, misalnya contoh seperti orang mualaf gitu, orang Kristen yang masuk Islam, maka dia bersahadat. Oke, tapi kalau dia berzina dan mencuri nggak apa-apa? Tetap masuk surga kan? Tidak. Di situ dengarkan ini, dengarkan Bang, dengarkan ya, dengarkan. Yang ngomong bukan saya, ini ulama besar. Perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Masuk surga. Jadi berzina, mencuri, masuk surga. Yang penting kamu ucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau kamu bertobat, kata Allah, mudah-mudahan kamu diampuni, mudah-mudahan. Gimana? Ini Bang Idris. Maksudnya itu, ya, coba buka di dalam surah Maryam 72. Di sana artinya setiap orang itu atau setiap manusia itu pasti akan mendatangkan neraka. Tetapi di sana bagi orang yang beriman pasti akan diangkat. Nah, maka dimasukkanlah dulu, misalnya kita berzina kan, maka dimasukkan dulu ke dalam neraka itu. Oke, sudah intinya itu yang masih beriman akan diselamatkan. Baik, intinya Allah akan mengampuni segala macam dosa kecuali syirik, betul? Iya, betul. Artinya kalau kamu tadinya pakai baju koko mau sholat mau Jumatan, tetapi di jalan ketemu tadi biduan cantik tadi yang tadi ya. Misalnya nih, kamu lagi mau sholat Jumat nih kan? Wah, pakai koko kopiah, terus pakai baju koko, udah wudhu segala macam, jalanlah kamu kan menuju rumah Allah. Nah, tiba-tiba di tengah perjalanan, cuy, ada cewek lewat. Aku seorang biduan dari Melayu. Tugasku menghibur Ustaz agar Ustaz tidak tegang. Tadinya mau ke masjid nih kan? Akhirnya berbelok mata. Wah, ada yang mulus ini. Sayang ini.
Kata Ustadz Latif katanya, waduh, dilihat dosa tidak dilihat barang bagus. Nah, akhirnya membeloklah datang kepada perempuan cantik. Akhirnya mereka berzina. Tetapi di hati kecilnya dia masih seorang muslim. Dia tidak menyekutukan Allah. Dia tetap beriman kepada Allah. Menurut hadis tadi kan jelas. Tidak berzina orang yang berzina dalam keadaan mukmin. Tidaklah mencuri orang yang mencuri dalam keadaan mukmin. Dan tidaklah minum arak orang yang minum arak dalam keadaan muslim. Artinya, kalau Anda berzina tetapi Anda masih muslim, tidak diperhitungkan sebagai berzina. Makanya saya bilang ajaran yang begini sudah waktunya ditinggalkan. Di dalam Al-Quran dijelaskan di sana bahwa la taqrabuz zina. Innallah, ya. Janganlah engkau mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan dosa yang besar. Benar di sana dikatakan bahwa setiap dosa itu selain daripada dosa syirik itu tetap akan diampuni apabila kita bertobat. Dan setiap orang itu pasti akan dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan surah Maryam 72. Tetapi mereka itu akan diselamatkan. Selama dia tidak mempersekutukan Tuhan, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka itu. Kecuali orang-orang yang zalim, katanya di dalam surah Maryam 72. Jadi benar saya tidak mengingkari semua itu. Tetapi kan sudah dijelaskan tadi menurut Khawarij dan Sunnah wal Jamaah itu berbeda pendapat tentang ayat hadis yang tadi. Ya, tetapi kan saya sudah mengatakan jangan menelan mentah-mentah suatu ayat atau suatu hadis itu. Karena hadis dan kalau begitu apa artinya itu? Alkitab. Makanya itu kan sebuah apa namanya ya? Sebuah apa ya, istilahnya seperti contoh di dalam ayat Alkitab kan mengatakan makan dan minumlah darah daging itu. Kalau itu tidak ditafsirkan, tentu bahwa Kristen itu memang ajaran yang gitu. Tetapi kan perlu penafsiran daripada ayat Alkitab itu. Baik. Kalau begitu apa artinya tidak berzina orang yang berzina dalam keadaan mukmin? Oke, kan di sini saya sudah jelaskan tadi mana-mana ya. Adapun ini. Adapun pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, bahwa pelaku dosa besar selama dia tidak meyakini kehalalan dosa tersebut dia tahu dan yakin bahwa haram itu tetapi dia mengikuti hawa nafsu. Nah itulah maksud daripada penjelasan hadis tadi menurut Sunnah wal Jamaah. Oke, baik. Berarti kalau Anda berzina tetapi Anda sadar itu bahwa Anda tahu bahwa itu adalah dosa. Anda tahu bahwa itu adalah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah, tetapi Anda tetap melakukannya. Tetapi Anda melakukannya itu dalam keadaan mukmin. Anda masih beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Tetap tidak dikatakan beriman, tetapi tetap dosa yang dilakukan itu tetap dianggap dosa sehingga di sini tapi diampuni nggak? Diampuni nggak dosanya? Iya, sesuai dengan surah Maryam. Iya, makanya saya bilang umat muslim itu boleh bikin dosa. Iya, itulah bagaimana cara gini ya. Iblis itu menyesatkan Adam dan Hawa dengan memelintir firman Tuhan. Begitu juga apa yang kebenaran nih, saya kasih tahu Bang ya. Saya ini memberitakan kebenaran yang sejati. Gini, dengarkan. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan orang berdosa, misalnya orang lumpuh di kolam Bethesda. Apa kata Tuhan Yesus? Setelah dia bisa berjalan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang Tuhan Yesus katakan, jangan berbuat dosa lagi. Supaya apa? Supaya yang lebih buruk tidak terjadi kepadamu. Makanya saya pernah membuat umpama begini. Misal ada seorang ayah. Ayah itu punya 2 anak. Kepada anak yang pertama, dia bilang begini, "Nak, jangan pernah mencuri. Nanti kamu menyesal, Nak. Jangan pernah mencuri." Ya. Terus, kepada anak kedua dia bilang begini, "Nak, kalau kamu tidak pernah mencuri sama sekali, nanti nggak ada kamu yang kau sesali dan kau bertobat. Nggak ada. Kalau kau tidak mencuri, Nak, kubinasakan kau nanti. Makanya mencurilah kau sikit-sikit supaya nanti kau masuk penjara, lalu kau menyesal dan bertobat sehingga Bapak bisa ampuni kau." Pertanyaan saya kepadamu. Kira-kira nasihat yang bijaksana yang diberikan ayah ini, itu nasihat kepada anak pertama atau nasihat kepada anak kedua? Nanti dulu. Saya cari dalilnya dulu ya. Tentang bahwasanya manusia akan dibinasakan oleh Allah kalau tidak berbuat dosa sama sekali. Barang siapa yang tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan musnahkan manusia tersebut dan diganti dengan orang yang berbuat dosa. Kemudian orang yang berbuat dosa itu memohon ampun dan Allah akan mengampuninya. Coba saya tanya sekarang, menurutmu Bang, yang bijaksana atau nasihat yang benar
Itu nasihat kepada anak yang pertama atau nasihat kepada anak yang kedua? Coba ulang, tadi saya lagi cari dalil ini. Saya ulang. Saya ulang ya. Kepada anak yang pertama dia bilang begini, "Nak, jangan mencuri, jangan pernah mencuri." Terus kepada anak yang kedua dia bilang begini, "Nak, kalau kau tidak pernah mencuri, nanti kau kuganti, kau kupecat kau jadi anak. Kau harus mencuri sesekali. Supaya apa? Supaya kau nanti di penjara, kemudian kau nanti menyesal dan bertobat. Karena bapak senang kalau ada orang yang bertobat." Kira-kira, menurutmu nasihat yang baik itu nasihat kepada anak yang pertama atau nasihat kepada anak yang kedua? Nah, yang pertama. Anak yang pertama. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jangan berbuat dosa. Tetapi yang diajarkan oleh Allah adalah kalau kau nggak bikin dosa sama sekali, kumusnahkan kau katanya. Kalau kau bikin dosa dan memohon ampun, maka aku akan ampuni. Lihat ya, iblis itu cara memelintir firman Tuhan itu sedikit aja, sedikit. Tapi dari situ bubar semua. Makanya saya bilang, Bang, dakwah Islam, ayo datang kepada ajaran yang sesungguhnya, kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau abang ngikutin agama Islam, ngikutin Muhammad, itu yang diajarin. Betul nggak? Barang siapa yang tidak berbuat dosa akan dimusnahkan oleh Allah. Coba. Oke, kita coba buka di dalam KS Al-Maidah ayat 39 ya. Sebentar, hadisnya dulu coba buka. Enggak, lagi saya buka ini dulu. Oh, silakan. Ya buka silakan. Dulu. Nanti kita bahas itu. Di sini mengatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 39, artinya barang siapa yang bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki dirinya. Artinya memperbaiki dirinya, jangan lagi melakukan itu ya. Maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya di sini jangan lagi kita berbuat mencuri kalau kita sudah bertobat. Itu artinya memperbaiki diri. Jadi tidak ada di sana untuk memerintahkan bahwa ini. Oke, kalau orang tidak pernah mencuri, tidak pernah berbuat dosa, dimusnahkan nggak sama Allah? Tidak dimusnahkan. Ayo kita tampilkan ya, kita tampilkan teman-teman. Kita tampilkan. Kita jangan kalau tidak pernah mencuri sama sekali, ya betul itu yang Anda katakan. Dikatakan Allah senang memberikan ampunan kepada orang yang memohon ampun, betul? Hadis itu apa? Hadis itu apa itu? Hadis. Allah kan senang memberikan ampunan, betul? Tetapi di detik yang sama Allah menyarankan supaya mohon ampun ya bikin dosa dulu. Kalau nggak bikin dosa dimusnahin sama Allah. Ini slip aja itu. Kalau orang intelligence IQ-nya rendah memang nggak nangkep. Dikirain itu ajaran benar. Tapi kalau orang IQ-nya tinggi, orang udah tahu ini perangkap setan. Dengar. Perangkap setan dengan menggunakan pengampunan. Sebentar nih. Nih. Bentar ya. Nih, saya akan tunjukkan hadis-hadisnya. Nih ya. Sabar ya. Saya balikan ya di sini ya. Oke. Oke. Tampilin ya. Ya, silakan. Demi zat. Coba Bang. Iya Bang. Demi zat yang diriku berada di tangannya. Jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Lalu mereka pun minta ampun kepada Allah, Allah pun ampuni mereka. Jadi Allah ini, dia senang mengampuni dosa. Tetapi, biar dia mengampuni dosa, orang itu harus bikin dosa dulu. Makanya saya ajarkan, ini adalah salah satu niat terangsang supaya orang muslim bikin dosa. Nih, saya tambahin lagi hadis yang lain. Makanya Bang, saya ini memberitakan kebenaran kepadamu Bang. Ayo percaya kepada Injil. Kalau kamu percaya kepada seperti ini Bang, kamu itu yang punya Tuhan. Kamu akan menjadi umat yang berbuat dosa. Nih, nggak boleh kalau harus ada dosanya sikit-sikit harus ada. Nih, lihat nih ya, perhatikan. Bahwasanya berkata menjelang kematiannya, aku telah menyembunyikan kepada kalian perkara yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Bahwa Nabi bersabda, seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit,
niscaya Allah menciptakan suatu kaum yang melakukan dosa untuk diberikan ampunan kepada mereka. Jadi kalau kau misalnya kau terlalu suci, kau tidak pernah bikin dosa, kau dimusnahkan kau sama Allah, kau dimusnahkan. Nih, tambahin lagi hadisnya. Banyak, Bang. Nih, dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sambil lihat sini, Bang, ya. Seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit pun yang patut diampuni Allah, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang melakukan dosa untuk diberikan ampunan kepada mereka. Ayo Bang, berangkat Bang. Berangkat Bang. Ya bikinlah dosa sikit-sikit Bang, biar nanti bisa dapat ampunan. Aduh, inilah bagaimana Bang cara iblis menyesatkan umat manusia. Yuk, jangan ditunda-tunda lagi yuk. Ayo datang kepada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga juga sempurna. Bang, karena Tuhan Yesus apa? Jangan berbuat dosa. Gitu loh Bang. Kita disuruh jangan berbuat dosa aja, kita udah mati-matian nih Bang. Apalagi disuruh bikin dosa. Sudah? Ya. Oke, di sini tadi hadis yang kau bawa ya ini. Ya penjelasannya ya. Nah di sini Imam Ibnu Katsir berkata, yakni tak lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu daripada sifat-sifat yang indah dan akhlak yang mulia. Tinggalkanlah kebiasaan kaum jahiliyah yang memiliki akhlak dan sifat yang tercela. Karena kejayaan hanya dapat dicapai dengan mengerjakan apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya serta meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu kata siapa? Ini Al-Quran Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir. Oh ternyata Ibnu Katsir sudah lebih tinggi dari Muhammad. Apakah di situ perkataan Muhammad atau perkataan Ibnu Katsir? Ya ini ada hadisnya, ada Al-Qur'annya. Coba dibaca hadisnya dulu, hadisnya Bang. Jangan omongan Ibnu Katsirnya, hadisnya ngomongnya gimana? Ya, ini Al-Qur'an ini. Jadi Al-Qur'annya dulu. Apa kata Dan Al-Qur'an? bertobatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kamu berjaya. Oke, biar bertobat supaya ada alasan bertobat, suruh bikin dosa dulu nggak? Enggak, karena begini, di dalam hadis menjelaskan bahwa al-khata'u iwan nisyan. Sesungguhnya tempat salah dan dosa itu adalah manusia. Iya, makanya supaya meminta ampun kepada Allah, kan berbuat dosa dulu, betul nggak? Bisa nggak orang minta ampun kepada Allah tanpa berbuat dosa dulu? Iya. Tidak bisa nggak? Bisa ya. Gimana? Dosa apa yang minta kamu ampuni kalau kamu tidak bikin dosa? Contoh banyak dosa yang kita perbuat, contoh seperti menyakiti hati orang, itu juga dosa. Iya Bang, artinya tidak mungkin minta ampun kepada Allah kalau tidak bikin dosa dulu, betul? Iya benar. Artinya seorang muslim kalau tidak bikin dosa maka akan dimusnahkan, betul? Tidak ya. Hadisnya saya baca berapa kali. Kita dengar ini. Aduh, berat. Nah, nih. Ya. Jadi di sini dikatakan janganlah engkau melampaui batas. Ya, kalau contoh kalau misal berzina kan, itu merupakan suatu dosa yang besar, melampaui batas perbuatan kita. Maka jangan di sini katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Ya, nah ini merupakan bukti bahwa kita disuruh untuk bertaubat, jangan sampai keterlaluan, jangan sampai kebablasan. Iya, disuruh bertaubat, tetapi bagaimana bisa bertaubat kalau tidak bikin dosa dulu? Tapi kan tidak semata-mata mesti kita harus berbuat jahat, tidak semata-mata seperti itu. Loh, tadi dikatakan barang siapa yang tidak berbuat dosa sedikit niscaya akan dimusnahkan oleh Allah, betul? Betul. Iya, artinya harus bikin dosa sedikit biar nggak dimusnahin sama Allah, betul? Iya, betul. Iya, makanya di dalam ajaran agama Islam diperintahkan untuk bikin dosa sedikit lalu mohon ampun. Makasih Bang Crusader. Makasih Bang Crusader. Oke lah, dakwah Islam, coba nyalakan kamera dulu. Coba nyalakan, menghadapkan ke sini Bang, menghadapkan ke sini. Gini Bang. Gini. Saya melihat Anda orangnya stabil, Anda tidak emosional. Saya melihat ada orang bibit-bibit baik di dalam diri Anda. Gini Bang, saya cuma mau bilang begini. Al-Qur'an. Iya, mantap Bang. Sebentar lagi Anda mudah-mudahan mendapatkan kebenaran. Gini Bang, di dalam Al-Quran diperintahkan untuk beriman kepada Injil, betul? Iya, siap. Diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab terdahulu, betul? Betul. Tidak diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang kemudian, betul?
Di dalam rukun Islam dikatakan gitu. Rukun Islam kan kita mengimani. Bukan bang, Al-Quran bang. Mana yang lebih, apa yang paling tinggi di dalam Al-Quran? Al-Quran betul? Yang paling tinggi dalam agama Islam, Al-Quran betul? Sumber hukum tertinggi Al-Quran, betul ya? Oke, saya ulangi lagi. Iya, benar. Oke, kalau sumber hukum tertinggi di dalam Islam adalah Al-Quran, maka apa yang tertulis dalam Al-Quran tersebut, itulah yang Anda pegang, betul? Betul. Oke. Apakah ada di dalam Al-Quran diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Iya, ada perintahnya. Berimanlah kamu kepada Taurat, Zabur, dan Injil, ada. Oke, kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran ada nggak? Nggak ada kitab sesudah Al-Quran. Enggak, ada kitab sesudah Al-Quran. Kitab sesudah Al-Quran itu hadis Bukhari, Sahih Muslim, kitab fikih, karangan ulama A, karangan ulama B. Itu kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Tetapi yang kalian disuruh beriman kepadanya adalah kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, betul? Iya, betul. Nah, makanya saya bilang, kenapa sekarang umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Karena umat muslim waktu baca Quran tidak dibaca artinya. Karena mereka hanya baca Arabnya saja. Akhirnya mereka tidak tahu ada di situ perintah untuk beriman kepada Injil. Nah, puji Tuhan Anda sudah pegang Injil. Pesan saya begini bang, pesan saya begini. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi bang, satu-satunya jalan, satu-satunya menuju kepada hidup yang kekal, itu adalah dengan melalui Tuhan Yesus. Jadi saya mengundang Anda untuk memecat Muhammad dari hatimu. Kamu harus diperintah oleh Tuhan Yesus, bukan oleh Muhammad. Kalau kamu diperintah oleh Muhammad, maka kamu akan melakukan yang tadi. Hai dakwah Islam, kalau kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan musnahkan kamu. Tetapi kalau kau berbuat dosa sedikit dan memohon ampun, niscaya Allah akan ampuni. Hai dakwah Islam, tidaklah berzina orang yang berzina kalau dia berzina dalam keadaan muslim. Makanya saya bilang bang, sebenarnya gini. Saya menduga, ini dugaan saya nih. Saya menduga bahwa sebenarnya Muhammad tidak pernah ngomong begitu. Itu adalah fitnah-fitnah yang dilakukan orang, lalu ditempelkan ke mulutnya Muhammad. Padahal Muhammad tidak pernah berkata demikian. Muhammad berkata, Al-Quran berkata, berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sebelumku. Muhammad di dalam Al-Quran dikatakan, jikalau kamu beragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelummu. Gitu bang. Di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa Muhammad itu seorang yang berdosa. Bahkan pernah ada suatu waktu seorang buta yang datang kepada Muhammad, tetapi wajah Muhammad masam. Betul? Jadi boleh nggak saya jelaskan ya? Boleh. Silakan. Iya benar ya, di dalam Al-Quran memang dijelaskan bahwa kita disuruh untuk mengimani kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Banyak di dalam Al-Quran menjelaskan seperti itu ya. Tetapi di dalam Al-Quran juga sudah menyebutkan, memang Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah jalan. Saya percaya, saya tidak pernah mengingkari bahwa dia itu adalah jalan benar. Tetapi yang kita tidak mengimani itu adalah Yesus sebagai Tuhan. Kalau sebagai jalan ya kita mengimani, benar. Bang, Tuhan itu apa sih? Ya ini yang Anda salah paham bang. Mungkin banyak orang Kristen yang menjelaskan kepada Anda, orang Kristen itu juga salah jelasin. Bang, Tuhan itu kan bahasa Indonesia kan? Benar. Di dalam bahasa Arabnya itu adalah Rob. Rob itu artinya apa sih? Nah kalau begini, Rob itu ada dua. Rob itu bisa disematkan kepada manusia dan bisa disematkan kepada Tuhan. Oke, lalu kenapa Anda, apakah Anda mau menerima Yesus sebagai Robmu? Ya bisa. Oke, baik. Anda mau menerima Yesus sebagai Robmu ya? Ya, tapi Rob apa dulu? Rob itu artinya yang menuntun, yang memimpin, yang mengendalikan, yang mengatur. Itu artinya Rob. Jadi kamu harus jadikan Yesus sebagai Robmu. Sekarang masalahnya, kamu bukan menjadikan Yesus sebagai Robmu, itu di bibir saja bang. Kalau betul-betul kamu menjadikan Yesus sebagai pemimpinmu, sebagai penuntunmu, sebagai orang yang mengendalikan hidupmu, kamu harus tunduk kepada Yesus, bukan kepada Muhammad. Kalau kamu menjadikan Muhammad sebagai Robmu, kamu mengikuti perintah-perintah Muhammad. Makanya yang saya beritakan bang, tinggalkan Muhammad sebagai Robmu. Dia tidak layak kita jadikan sebagai pemimpin. Dia tidak layak kita jadikan sebagai sosok yang merajai, berdaulat dalam diri kita. Karena dia sendiri berbuat dosa dan kesalahan. Apa dosa-dosa Muhammad? Di dalam Al-Quran. Ketika ada seorang buta datang kepada Muhammad, Muhammad berwajah masam kepada dia, betul?
Benar, betul. Ketika orang buta datang kepada Yesus, apakah Tuhan Yesus berwajah masam? Tidak. Ketika ada orang buta datang kepada Yesus, Yesus anak Daud, katanya. Ketika ada pengemis yang buta, apa kata Tuhan Yesus? Apa yang ingin supaya aku perbuat bagimu? Kata dia apa? Aku ingin melihat lagi. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Terjadilah sesuai dengan imanmu. Maka dia bisa melihat lagi. Bukankah itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwasanya putra Maria menyembuhkan orang buta? Betul nggak? Betul. Jadi yang mana yang pantas dijadikan sebagai junjungan, sebagai pemimpin, sebagai Rob? Oke, begini. Ya jadi kan tadi menurut Anda Rob itu adalah sesuatu tempat kita tunduk atau patuh ya? Ya. Oke, berarti kalau misalnya sekarang teman-teman Kristen itu tunduk patuh kepada Bang Edis, berarti Bang Edis bisa dijadikan Tuhan oleh mereka? Baik, saya jawab. Jikalau ada orang Kristen yang menjadikan saya Robnya, maka mereka sudah sesat. Kenapa? Nih, dengarkan. Kalau tapi mereka tidak menjadikan saya Robnya. Kenapa? Begini. Coba kau lompat ke jurang. Nggak ada yang mau mereka lompat ke jurang, nggak ada. Coba saya suruh follower saya lompat ke jurang, tidak ada satupun yang mau lompat. Karena apa? Karena mereka tidak tunduk kepada saya. Enggak. Tapi kalau Tuhan Yesus yang nyuruh, lompat saya lompat. Karena apa? Karena saya menjadikan dia sebagai Tuhan saya. Jadi apapun kata Tuhan Yesus, kalau disuruh saya lompat saya lompat. Itu artinya saya menjadikan dia sebagai Rob saya. Sekarang saya tanya kepada Anda. Kalau Muhammad memerintahkan kepada seorang muslim, pantas nggak seorang muslim membantah Muhammad? Tidak pantas, karena di dalam Al-Quran dijelaskan, dengar dulu, atiullah wa atiur rasul. Jadi kita taat kepada Nabi Muhammad itu hanya sekedar sebagai rasul saja, bukan sebagai sang pencipta. Itulah makna daripada kita. Emang menjadikan Tuhan itu apa sih? Menjadikan sesuatu Tuhan bukan melantik dia sebagai sang pencipta. Aduh. Bang, pencipta itu nggak gini. Pencipta itu nggak perlu kita lantik. Memangnya bisa menjadikan Yesus ini yang salah paham nih. Gini loh, banyak orang tidak tahu apa definisi menjadikan Tuhan. Menjadikan Tuhan itu bukan membuat dia menjadi sang pencipta. Aduh. Menjadikan gini, dengarkan. Begitu juga Nabi Muhammad dulu sebentar. Begitu juga Nabi Muhammad. Kita mengerokan Nabi Muhammad itu bukan kita melantik dia sebagai sang pencipta. Memangnya siapa yang bilang Muhammad dijadikan sang pencipta? Saya tidak pernah bilang begitu. Bang, dengerin saya. Banyak orang, baik itu Kristen, baik itu Islam, tidak tahu definisi punya Tuhan tuh, nggak tahu definisinya apa. Menjadikan sebagai Tuhan itu tidak tahu. Contoh Bang ya, ada duit. Kita jadikan duit itu sebagai Tuhan kita, tuan kita, majikan kita. Bukan artinya menjadikan dia sang pencipta, tidak. Artinya kita membuat diri kita dikuasai, dibelenggu, dikontrol oleh duit itu. Itu maksudnya menjadikan Tuhan. Menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan, bukan melantik dia jadi sang pencipta kita. Kalau menjadikan Tuhan artinya melantik dia sebagai sang pencipta, artinya besok kita maling aja. Ya Bapa di sorga, saya sudah menjadikanmu sebagai Tuhan saya. Yang penting saya sudah menjadikan kamu sebagai sang pencipta. Udah ya, udah jadi pencipta aja. Besok saya maling aja. Bukan itu maksudnya. Menjadikan Tuhan itu artinya membuat dia berdaulat, memerintah diri kita. Kalau Bapa di sorga berdaulat memerintah diri kita, dia ngomong, taatlah kamu kepada anak yang kuutus. Artinya kita pun harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita juga, Tuhan kita. Jadi Bang, Yesus itu adalah Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Begitu juga Roh Kudus, juga Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Jadi Tuhan Yesus dan Roh Kudus bukan Tuhan lain, bukan ilah lain, bukan otoritas lain, tetapi Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Jadi bukan kemusyrikan Bang. Banyak orang muslim mengira menjadikan Yesus Tuhan itu musyrik. Tidak Bang. Gitu loh. Tadi kan Bang Edis mengartikan Tuhan itu adalah sesuatu tempat kita tunduk atau patuh. Memang itu artinya di dalam Bible dan di dalam Quran. Oke. Berarti saya bisa menyimpulkan bahwa Tuhannya orang Kristen itu Bang Edis, karena mereka itu tunduk patuh pada Bang Edis. Apa yang dikatakan Bang Edis, mereka itu taat. Oke. Kalau saya bilang, kita tes ya. Kita tes. Apakah orang Kristen tunduk dan patuh kepada saya? Kita tes. Kalau saya bilang kalau saya suruh mereka, hei orang Kristen, masuk kalian kamar mandi pakai kaki kiri. Ada nggak mereka lakukan itu?
Iya, tapi kan kata-kata Bang Edis itu diikuti oleh semua followers Abang. Bang, dengarkan saya. Sekarang Gini, oke. gini Bang ya, gini. Kan Anda kan sebentar, tenang. Anda kan memfitnah saya bahwasanya follower saya tunduk patuh sama saya. Itu kan fitnah Anda kan? Sekarang kita tes. Wahai followersku, masuklah kalian kamar mandi pakai kaki kiri. Ada nggak mereka ikutin? Artinya, tenang dulu Bang, tenang dulu. Artinya Anda memfitnah saya bahwa follower saya itu dikendalikan oleh saya, bahwa saya telah merajai mereka, bahwa saya memerintah berdaulat atas diri mereka. Itu fitnah yang keji, fitnah yang nyata. Tidak pernah saya menjadi raja, memerintah berdaulat atas orang-orang Kristen, tidak pernah. Bahkan saya ngomong sedikit salah aja mereka ngamuk sama saya. Maksud saya begini Bang, tidak ada keadaan yang seperti itu. Yang benar adalah di dalam kekristenan, Yesus Bapa di surga dan Roh Kudus yang memerintah, yang merajai hati setiap orang yang mengaku dirinya Kristen. Itu. Dan Islam juga seperti itu. Islam yang sejati adalah di mana Allah dan Muhammad berdaulat memerintah atas dirinya. Makanya saya punya gambar bagus begini Bang. Nih, coba Anda lihat dulu gambar bagus saya ini. Ini gambar saya ini, nih. Jadi Bang, sebagai Kristen yang sejati, Bapa di sorga, Yesus dan Roh Kudus harus memerintah seseorang, harus mengendalikan. Itu Kristen yang sejati, bukan Edis. Bukan Edis yang mengendalikan, gimana? Artinya, kalau Bapa di sorga perintahkan belok kiri, maka Kristen itu harus belok kiri. Yesus bilang belok kiri, kiri. Roh Kudus bilang kiri, kiri. Muslim juga begitu Bang. Kalau Muhammad dan Rasulnya bilang kanan, kanan. Sementara nggak ada orang Kristen yang kalau saya suruh lompat jurang mereka berangkat, nggak ada. Sekarang begini Bang, jangan memfitnah bahwasanya follower saya itu saya rajai. Nggak ada Bang. Mereka itu patuh kepada saya dalam hal perkataan saya itu sesuai dengan firman Tuhan. Begitu Bang. Ya, ini Bang. Sebelum abang itu tampil di TikTok, orang-orang Kristen itu selama saya debat selama 2018 itu tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu punya Tuhan. Tetapi kenapa setelah Bang Edis tampil mengatakan Yesus itu punya Tuhan, maka semua Kristen itu ikut mengatakan bahwa Yesus itu punya Tuhan. Arti punya Tuhan itu apa sih? Arti punya Tuhan itu apa? Abang kok kena peringatan Bang? Ya, siap. Kena peringatan. Saya turunkan dulu ya. Siap, Bang, siap. Karena mungkin Anda lelet ini, jadi di-ban sama TikTok. Oke, baik. Saya turunkan. Oke ya. Selamat malam Bang. Semoga Tuhan Yesus mencerahkan Anda dan Roh Kudus datang ke hati Anda dan Anda tercerahkan. Oke, ya seperti itulah teman-teman. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti Sang Baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan Sang Baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam
dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz, bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terenggah-enggah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terangan berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.
sekali kau. Sibuk kau. Sopan sama sekali kau. Udah dibilang sopan nih mobil orang lagi berdoa. Oleh kau ribut sekali kau. Sibuk kau. Sopan sama sekali kau. Udah dibilang sopan nih mobil orang lagi berdoa. Oleh kau ribut sekali kau. Sibuk kau. Sopan sama sekali kau. Udah dibilang sopan nih mobil orang lagi berdoa. Oleh kau ribut sekali kau. Sibuk kau. Sopan sama sekali kau. Udah dibilang sopan nih mobil orang lagi berdoa. Oleh kau ribut sekali kau. Sibuk kau. Sopan sama sekali kau. Udah dibilang sopan nih mobil orang lagi berdoa. Oleh kau ribut sekali kau.